Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Yun Che menggagalkan pernikahan Fen Juecheng dengan sang putri dan dia mengobati raja dari parasit pemakan jiwa dan pengikat kehidupan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Fajar baru saja tiba, dan kota Blue Wind Imperial sudah gaduh di mana-mana. Jalan-jalan dengan berbagai ukuran penuh dengan massa, mengangkat dagu mereka dan melihat ke kejauhan. Karena hari ini adalah hari untuk satu-satunya putri Imperial Family yang akan menikah. Dan pada saat ini, pesta pengawalan pengantin dari klan Burning Heaven sudah memasuki gerbang kota dan sedang berbaris menuju arah Blue Istana Wind Imperial dalam formasi perkasa. Benar, pawai pengantin dari klan Burning Heaven memang pantas untuk kata perkasa. Membawa senyum di wajahnya, Fen Juecheng naik di atas seekor kuda berwajah seperti api dan melihat ke depan dengan tenang. Di belakangnya, ada ukiran besar dengan Phoenix api yang menari. Semua murid klan Burning Heaven ini telah dipilih secara teliti, dan setiap satu dari mereka sangat luar biasa. Bahkan yang paling lemah dalam kekuatan yang mendalam berada di roh realm mendalam. Yang memiliki kekuatan mendalam yang tinggi, sudah berada di tengah bumi realm mendalam. Lineup semacam ini, sangat langka bahkan di seluruh kekaisaran Blue Wind, dan bahkan bisa dianggap menakutkan. Jelas, klan Burning Heaven yang telah kehilangan banyak wajah karena kegagalan mereka di turnamen ranking, tampaknya ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini menjadi pendamping pengantin putri, dan sekali lagi menampilkan kehebatan klan Burning Heaven ke dunia. Biasanya, ketika melihat prosesi pengantin, kerumunan akan sangat riuh. Tapi pada saat ini, di bawah tekanan mengejutkan dari klan Burning Heaven, tidak ada yang berani berteriak dengan keras. Ketika pawai berjalan melewati depan mereka, perasaan tertekan yang tak tertandingi itu hampir membuat hati mereka melompat keluar. Bahkan orang-orang yang bangga dengan kekuatan mereka dan memiliki keberanian yang cukup, juga hanya berani berbisik diam-diam. Teknik melayang mendalam yang legendaris, dan bahkan 8 dari mereka. Jangan katakan padaku bahwa itu ke-8 ini, apakah semua real mendalam Sky? Tentu saja itu masalahnya. Dari 2 terdepan, yang di sebelah kiri adalah Feng Duanchang, adik laki-laki dari rahim yang sama dengan klan Master Feng Duanhun, dikabarkan bahwa itu kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ke-8 dari langit real mendalam. Yang di sebelah kanan adalah Elder klan Burning Heaven yang ke-13, kekuatannya yang dalam adalah pada tingkat ke-7 dari Sky Realm mendalam. Bahkan di klan Surga Pembakaran, mereka adalah makhluk tingkat administratif yang sangat tinggi. Aku tidak pernah berpikir prosesi pembakaran surga muda klan guru akan menjadikan mereka sebagai teman. Di tengah kerumunan orang-orang yang sedang melihat dan berbisik, pesta pengawalan Bridal Burning Heaven Clan semakin dekat. Pada saat itu pukul 7 pagi, mereka secara akurat melangkah ke depan gerbang istana angin biru. Setelah melalui percakapan sederhana, pesta pengiring pengantin berlanjut ke depan saat gong dan drum terdengar dan 8 singa menari, langsung menuju istana merangkul bulan yang ditinggali Putri Chang Yu. Di kamar kaisar, melapor pada Paduka, pesta pengawalan pengantin klan pembakaran surga sudah memasuki gerbang istana, dan akan tiba di istana merangkul bulan dalam setengah-seperempat jam. Kasim pribadi Chang Wanhei melaporkan kepadanya dengan sikap hormat. Kondisi Chang Wanhei saat ini buruk hingga hampir tidak terlihat jejak warna manusia. Matanya tertanam jauh ke dalam rongganya, rambutnya setengah putih, dan keriput memenuhi wajahnya. Jika Yun Che melihatnya sekarang, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai Chang Wanhei yang dia temui 2 tahun lalu. Dalam 2 tahun, seolah-olah dia telah tumbuh beberapa puluh tahun lebih tua. Bahkan setiap nafasnya sulit, seperti pria tua yang segera mati yang bisa berhenti bernapas sepenuhnya pada saat tertentu. Api kehidupannya sudah mencapai ambang pemadaman segera. Chang Wanhei begadang semalaman. Mendengar suara Kasim, dia membuka matanya dengan kesulitan dan berkata dengan suara serak, "Dukung kami, siapkan kereta kekaisaran. Kami akan secara pribadi mengunjungi istana merangkul bulan." Hanya setelah berbicara beberapa kalimat, Chang Wanhei sudah batuk dengan heboh, dan kulitnya menjadi lebih menakutkan juga. Ini, para Kasim buru-buru mulai menepuk punggung Chang Wanhei. Ekspresi sedih di wajahnya, "Yang mulia, hari ini masih pagi sekarang, dan angin masih dingin. Tubuh kamu yang terhormat benar-benar tidak dapat menangani lemparan dan belokan." Yang mulia juga secara khusus menginstruksikan bahwa itu setelah pesta pengiring pengantin surga pembakaran tiba, dia akan langsung pergi dengan tandu, dan tidak akan melalui upacara yang rumit. Yang mulia juga tidak perlu berada di sana sama sekali. "Tidak, kami harus pergi." Chang Wanhei menggelengkan kepalanya, sedikit berjuang, dan mengambil sikap turun dari tempat tidur, untuk melarikan diri dari Fen Juecheng saat itu. Yuer bahkan pergi jauh dari kota imperial di semua biaya, jadi bagaimana dia bisa bersedia menikah dengannya? Yuer selalu patuh, dan hanya untuk masalah ini, apakah dia selalu menolak untuk memberitahu kami alasannya? Kami punya perasaan,
jika kami tidak pergi pagi ini, mungkin kami tidak akan pernah melihatnya lagi. Cepat, bawa kami. Desahan panjang datang dari atas. Tepat setelah itu, seorang pria setengah baya dengan jubah abu-abu dengan fitur halus yang memancarkan udara dari seorang sarjana dari seluruh tubuhnya diturunkan. Karena Yang Mulia sudah memutuskan, maka biarkan subjek lama ini menemani Yang Mulia maju. Kepala Istana Dongfang. Melihat pemuda halus ini yang tiba-tiba muncul, Kasim buru-buru mundur 2 langkah, tetapi tidak mengungkapkan kejutan dan berkata dengan hormat, dengan kepala Istana Dongfang yang menyertai secara pribadi, Yang Mulia pasti akan baik-baik saja. Hamba tua ini akan menyiapkan kereta kekaisaran sekarang. Istana merangkul bulan sepenuhnya diterangi lampu, lampu bunga dan karpet merah memenuhi mata seseorang. Bahkan di dalam kolam, ada pita-pita berwarna merah di mana-mana. Semua ini disiapkan oleh pangeran ketiga Chang Shuo yang ditunjuk secara pribadi orang. Dia menunggu pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yu, dan menantikan hari ini selama bertahun-tahun, ia secara alami mengabdikan dirinya semua tentang masalah ini. Untuk prosesi pernikahan klan Burning Heaven kali ini, Chang Shuo sudah lebih dari itu mulai menunggu lama di depan istana merangkul bulan. Saat dia melihat kelompok klan Burning Heaven tiba, dia segera bergegas untuk menyambut mereka. Setelah menyapa Fen Juecheng, ia secara pribadi mulai memimpin di depan pesta. Fen Juecheng benar-benar berpakaian merah. Bunga merah ada di dadanya, dengan nyala api yang tertanam di pundak jubah dan mahkota bulu merah api merah di kepalanya, dia bisa dikatakan sangat tampan dengan suasana yang luar biasa, dan bahkan menang jauh atas Chang Shuo yang merupakan pangeran, membuat hati para pelayan istana mempercepat hanya dengan melihat. Di bawah instruksi Chang Yu, istana merangkul bulan tidak mempersiapkan upacara penyambutan yang rumit. Kelompok Burning Heaven Clan sudah tiba, jadi persiapannya selesai. Selanjutnya, adalah menunggu penampilan Putri Chang Yu. Yang Mulia datang. Menemani teriakan yang tajam dan panjang, kereta api naga emas kencana perlahan datang di bawah perlindungan sekitar beberapa lusin pengawal yang berpakaian berkilau keemasan, dan turun di depan kelompok klan Burning Heaven. Fen Juecheng segera turun dengan lompatan, datang sebelum kereta kekaisaran dengan langkah cepat, dan berkata sambil membungkuk, Juecheng menyapa ayah. Chang Wanhe tidak membuka tirai, dan membuat senyuman lemah, hari ini hanya prosesi pengantin, kamu dan Yuer belum melewati upacara pernikahan. Fen Juecheng tidak marah sedikitpun, dan tersenyum tanpa ketidaksabaran. Ayah benar. Adalah Juecheng yang bertindak dengan gegabah. Tepat pada saat ini, pintu masuk utama istana merangkul bulan perlahan terbuka. Putri Chang Yu mengenakan koron phoenix dan syal dengan warna aurora. Di bawah tangan pendukung 2 pelayan istana, dia perlahan berjalan keluar. Dia, yang mengenakan pakaian serba merah, seolah-olah bulan lembut yang baru bangkit, dan sesaat, mencuri semua warna di dunia ini sementara juga menarik setiap tatapan tertegun. Melihat Chang Yu muncul, Chang Shuo mulai tertawa lebih dulu dan meletakkan tangannya di Fen Juecheng, Tuan Muda Klan Master, tolong. Fen Juecheng mengangguk. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan menuju Chang Yu dengan postur yang tampan, berhenti di depannya, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Karena itu adalah pengawalan pengantin, maka Fen Juecheng pasti diperlukan untuk mendukung Chang Yu dengan lengan ke gerbong. Namun Chang Yu tidak memiliki jawaban, seolah-olah dia tidak melihat tangannya yang panjang sama sekali, dan bertanya dengan dingin, di mana bunga jiwa pembakaran yang aku inginkan. Fen Juecheng membuat sedikit senyum, menepuk tangannya, dan berkata, hadir hadiah pertunangan. Lebih dari 30 murid membakar surga klan datang ke depan secara bersamaan. Setiap orang dari mereka membawa peti besar di tangan mereka. Peti-peti itu berbaris dengan anggun, dan kemudian dibuka secara bersamaan. Seketika, kilau perhiasan yang luar biasa dan aroma obat dari bahan obat bermutu tinggi mengisi seluruh ruang udara istana merangkul bulan di atas. Gelombang besar seru terdengar, dan bahkan tokoh di tingkat Qin Wuxiang mengungkapkan warna aneh di mata mereka. Hadiah pertunangan ini bisa dikatakan bernilai sebanyak beberapa kota. Bahkan jika itu untuk menikahi putri keluarga kekaisaran, tampaknya agak berlebihan. Fen Juecheng masih memiliki senyum samar di wajahnya saat dia berkata, aku mempersembahkan semua harta berharga dan elixirs ini untuk menampilkan ketulusan dari klan Burning Heaven aku. Tentu saja, bagi seseorang yang memiliki status yang bermartabat seperti kamu, dan bahkan lebih lagi jiwa yang dingin dan hati yang dingin, secara alamiah mustahil untuk tertarik dengan ramuan ini. Tapi aku bertanya-tanya apakah benda ini di sini sudah cukup untuk memenangkan kebaikan yang mulia? Sambil berbicara, Fen Juecheng mengulurkan tangan dan membelai cincin spasial. Tiba-tiba, sebuah kasus giok transparan muncul di tangannya, dengan bunga 9 petal yang aneh mekar di dalamnya. Setiap kelopak bunga itu memiliki bentuk yang berbeda dari yang lain, tetapi semuanya, tanpa kecuali, tampak mirip dengan api yang menyala. Meskipun disegel di dalam kasus batu giok, bunganya masih tampak berkobar dengan kehidupan. Jadi ini, bunga jiwa yang terbakar. Melihat bunga yang menyala di dalam kotak batu giok, mata Chang Yu menjadi buram untuk sesaat. Betul.
Ini adalah salah satu harta paling berharga dari klan surga pembakaran aku. Namun, jika itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuan Putri, apalagi bunga jiwa yang terbakar, aku tidak akan segan untuk bahkan berpisah dengan separuh hidup aku. Berikan bunga itu padaku, dan aku akan pergi bersamamu. Setelah mengambil nafas ringan, Chang Yu mengulurkan tangannya, dan segera mengambil kotak berisi bunga jiwa pembakaran yang disegel. Selama ini, Fan Juecheng tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikannya, atau menarik tangannya, dan membiarkan dia mengambil kotak giok di tangannya. Chang Yu dengan cepat berbalik, dan tiba di depan lelaki tua bernama Mu, yang merupakan bagian dari Black Moon Merchant Guild. Sebelum dia bahkan membuka mulutnya, lelaki tua itu menganggukkan kepalanya untuk mengerti, dan berkata dengan suara yang sangat rendah, "Kamu tidak perlu menunjukkannya kepada aku. Aku pernah memiliki kesempatan untuk melihat bunga jiwa yang terbakar sebelumnya, dan dapat mengatakannya tanpa keraguan bahwa itu yang ada di tangan kamu adalah bunga jiwa terbakar. Hanya saja aku tidak terlalu percaya diri dalam menerapkan kemampuan Soul Detach dari Burning Soul Flower. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik, tetapi jika itu berakhir dengan kegagalan, menghela nafas. Senior Mu, aku serahkan semuanya padamu. Aku masih meminta Mu Senior untuk menghilangkan jiwa Devouring Life mengikat parasit dari tubuh ayah kerajaanku menggunakan bunga jiwa yang terbakar hari ini. Terlepas dari apakah itu berakhir dengan sukses atau tidak, Chang Yu akan selalu berterima kasih kepada kamu selama sisa hidupku." Chang Yu menjawab dengan suara yang menghargai dan memohon. Kemudian, dia berbalik dan datang sebelum kereta perang Chang Wanhe. Dia mengangkat tirai terbuka, dan meletakkan kotak giok ke lututnya. "Ayah kerajaan, kamu perlu merawat kotak giok ini dengan baik, dan selain dari Mu Senior Black Moon Merchant Guild, kamu tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. UR mungkin tidak bisa menemanimu lagi di sisimu, jadi pastikan untuk menjaga dirimu sendiri. Paman Dongfang, tolong lindungi ayahku dengan segala cara." Setelah dia selesai berbicara, Chang Yu menurunkan tirai tanpa menunggu tanggapan Chang Wanhe, dan langsung pergi menuju Joli yang luar biasa untuk mengawal pengantin wanita. Dia bisa mendengar suara tergesa-gesa memanggil, "UR," bersama dengan suara batuk menyakitkan yang datang dari belakangnya. Chang Yu perlahan menutup matanya, dan pada saat dia membukanya lagi, mereka tidak menunjukkan apa-apa selain ketenangan. Dia melangkah ke tandu yang megah itu sendirian, tanpa didukung oleh orang lain, dan menurunkan tirai merah saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Pindah." Chang Shuo tertawa puas, "Meskipun kami tidak mengadakan upacara yang indah, tetapi orang dapat melihat betapa bersemangatnya dia menjadi anggota klan Burning Heaven. Master Muda Fan, mulai sekarang aku hanya bisa mempercayakan kebahagiaan Royal Sister denganmu. Lihat tidak ada yang mengganggunya." 2. Aku minta ayah dan pangeran ketiga merasa nyaman. Mampu menikahi sang putri sebagai istri aku, sudah merupakan berkat dari 3 kehidupan bagi aku, Fan Juecheng. Jadi aku akan memperlakukannya dengan baik. Fan Juecheng berkata sambil tertawa. Ketika menyapa Chang Wanhe dia masih secara terbuka menggunakan "ayah", seolah-olah dia tidak mendengar peringatan Chang Wanhe sebelumnya atau hanya tidak pernah peduli tentang hal itu di tempat pertama. Fan Juecheng melompat tiba-tiba dan jatuh ke punggung kuda. Kemudian, mengikuti sinyal tangannya, prosesi pembakaran surga klan untuk mengawal pengantin itu mulai bergerak lagi, dengan megah meninggalkan istana merangkul bulan. Ketika prosesi, yang membawa kekuatan besar yang menindas, akhirnya meninggalkan istana merangkul bulan, kereta kekaisaran Chang Wanhe masih bergerak di tempat asalnya, tanpa ada aktivitas apapun. Qin Wuyo menghela nafas, dan berkata sambil menghela nafas, "Siapa yang bisa mengira bahwa itu semuanya akan berubah seperti ini? Sang putri benar-benar tidak ingin menikahi Fan Juecheng, dan Yang Mulia tidak mungkin bisa memaksanya untuk melakukan itu juga. Jadi bagaimana bisa sampai seperti ini? Dalam hal ini, memang benar bahwa itu tidak ada yang secara langsung memaksa sang putri. Tetapi itu hanya berarti tidak ada tekanan langsung. Itu tidak berarti bahwa itu tidak ada tekanan tidak langsung padanya. Tentu saja tidak ada yang bisa didapat Putri Chang Yu dari melakukan semua ini, dan aku hanya bisa berharap bahwa itu setidaknya Fan Juecheng tidak menganiaya atau apapun." Qin Wuxiang menutup matanya dengan prihatin. Saat itu, di Heavenly Sword Villa, dia melihat tanpa daya ketika perasaan antara Yun Che dan Chang Yu semakin kuat dari hari ke hari. Sudah pukul 10 pagi pada saat proses pembakaran surga klan meninggalkan istana merangkul bulan. Setiap jalan utama di depan gerbang kekaisaran penuh sesak dengan kerumunan orang, yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, menciptakan suasana beberapa kali lebih hidup daripada upacara sebelumnya. Mayoritas dari mereka hanya hadir di sana untuk menikmati menonton semua hiruk-pikuk, tetapi masih ada sejumlah besar dari mereka yang datang dari setiap bagian kekaisaran untuk menyapa dan memberi selamat kepada pasangan yang baru menikah, berharap untuk meninggalkan kesan di belakang klan surga pembakaran. "Selamat, Tuan Muda Klan Fan! Klan Master Muda Fan dan Putri Chang Yu pasti pasangan emas, yang pertandingan mereka dibuat di surga. Oh,
Tak bisa disangkal nasib indah yang bisa membuat semua orang di dunia penuh dengan rasa iri. Ah, klan surga pembakaran beruntung memiliki sang putri menikah dengan klan mereka, dan bahkan lebih lagi bagi keluarga kekaisaran untuk menikahi sang putri dari klan Burning Heaven. Prosesi klan Burning Heaven maju di kota imperial dengan kecepatan yang tidak terburu-buru, dan hanya mencapai 1,5 kilometer jauhnya dari istana kerajaan setelah bergerak selama 15 menit. Kerumunan orang juga bergerak seiring dengan itu, dan semakin banyak orang bergabung dalam perjalanan. Lagi pula, masing-masing dari mereka menganggap bahwa ini akan menjadi satu-satunya waktu dalam hidup mereka ketika mereka bisa melihat peristiwa besar seperti itu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seekor burung yang terdengar tidak jelas dan panjang dari langit barat daya. Itu, apa itu? Lihatlah ke langit. Di langit biru yang jauh, titik hitam bergegas ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, titik hitam menjadi sebesar kepalan tangan, dan di saat berikutnya, itu menjadi lebih jelas ketika siluet burung besar muncul. Terbang sangat cepat? Mungkinkah itu Giant Snow Ghost? Salah. Itu adalah Fierce Stormhawk, tidak, burung Fierce Zephyr. Makhluk mendalam bumi tingkat tinggi, burung Fierce Zephyr. Mungkin hanya beberapa sekte besar yang kuat yang bisa memiliki burung Fierce Zephyr sebagai binatang yang peliharaan. Umumnya, binatang yang sangat besar tidak akan melewati wilayah ras manusia. Tapi hari ini, burung Fierce Zephyr benar-benar terbang di atas langit Blue Wind Empire, dan jelas dikendalikan oleh seseorang. Semua orang mengangkat kepala mereka satu persatu, dan menyaksikan binatang yang sangat langka dan berharga udara yang menakjubkan dengan takjub, termasuk orang-orang dari klan Burning Heaven. Burung Fierce Zephyr datang terbang semakin dekat ke mereka, dan dalam beberapa saat tiba tepat di atas kerumunan besar. Orang-orang berteriak kaget ketika sosok manusia hitam pekat jatuh dari atas burung Fierce Zephyr. Burung Fierce Zephyr menjerit panjang, dan berbalik bergerak dengan gerakan melingkar di langit, lalu terbang kembali ke arah Heavenly Sword Villa. Sosok hitam itu jatuh pada tingkat yang sangat cepat, dan di tengah musim gugur, sinar cahaya melintas di tangannya. Seketika, sebuah pedang yang luar biasa besar muncul di tangannya, diikuti oleh kekuatan yang menindas, seberat gunung, mengalir turun dari langit dan menyelimuti seluruh area. Angka jatuh dari sosok hitam juga tiba-tiba dipercepat segera setelah pedang besar itu muncul, dan kemudian dia dengan kuat mendarat di depan prosesi klan Burning Heaven. Tanpa diragukan lagi, itu hanya seseorang yang jatuh dari langit, namun ini menghasilkan suara booming yang memekakkan telinga. Di tengah suara keras, hamparan tanah yang luas segera terbuka dengan ledakan, dan batu-batu hancur dan debu memenuhi langit. Selanjutnya, bumi bergetar tiba-tiba, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan panik berlari di tanah, menyebar ke arah sekitarnya, dengan retakan terpanjang yang membentang sejauh puluhan meter jauhnya. Para murid dari klan Burning Heaven di depan memberikan teriakan keras dan dengan cepat bergegas ke depan, bergerak ke dalam formasi dan memblokir rute ke depan. Formasi silindris yang tak tertembus dengan cepat terbentuk di sekitar Fen Juecheng. Meskipun tampak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang tangguh, tidak ada satupun tanda panik di wajah mereka, karena mereka adalah klan Burning Heaven. Di dalam kekaisaran Blue Wind, mereka sama sekali tidak perlu takut pada siapapun. Jika orang ini di depan mereka benar-benar di sini untuk membuat keributan, maka dia pasti hanya akan mendekati kematian. Seperti debu yang telah tersapu perlahan, wajah Yun Che, yang dingin seperti danau beku muncul. Cahaya dingin yang menakutkan disembunyikan di matanya dan bahwa itu sesar naga yang luar biasa itu semakin jelas. Fen Juecheng sama sekali tidak takut, melainkan terus menatap ke depan secara kontemplatif. Namun, ketika wajah Yun Che, serta sesar naga di tangannya, memasuki garis penglihatannya, wajahnya menegang dalam sekejap saat dia berteriak tanpa sadar, Yun Che! Nama Yun Che sudah menyebar seperti api di kekaisaran Blue Wind Empire dan dia praktis diketahui semua orang. Potretnya sudah lama beredar luas. Setelah melihat wajahnya, orang-orang sudah dipukul dengan rasa keakraban, dan lebih lagi, kata-kata Fen Juecheng menyebabkan seluruh jalan meledak langsung dalam ledakan kegilaan parau. Deru suara dari kerumunan menenggelamkan semua pendengaran yang bisa dibaca. Mengenai orang ini yang sudah jelas sudah mati, sementara yang lain mungkin memperlakukannya sebagai seseorang yang mungkin adalah orang hayalan, Fen Juecheng tidak akan pernah mengenalinya secara salah. Fitur wajah mungkin mirip, tapi pedang berat mendalam dengan aura menakutkan itu. Di dunia ini, hanya ada satu. Juga, dia telah tertutup di bawah manajemen pedang teras yang sama dengan Yun Che saat itu. Tatapannya, tingkah lakunya dan cara yang benar-benar tidak dapat dijelaskan, semua ini cocok dengan Yun Che yang dia tahu persis. Melihat Yun Che ini di depan matanya yang tampak persis seperti dia telah bangkit dari kematian, Fen Juecheng telah mencapai titik menjadi tidak mampu menjadi lebih terkejut daripada sebelumnya. Kamu tidak mati. Heh, Yun Che mengangkat matanya sedikit dan tertawa dingin pada Fen Juecheng. Aku, Yun Che, memiliki umur yang cukup panjang. Bahkan kamu hidup dengan sangat baik, jadi bagaimana mungkin bagiku untuk mati seperti itu?
apakah masih hidupku mengecewakanmu? Suara ini juga pasti Yun Che. Murid Fan Juecheng menyusut selama sepersekian detik, setelah itu, dia tenang lagi. Setelah itu, dia tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, ini sangat menarik, Yun Che. Hidupmu benar-benar baik. Mu Tianbei tidak bisa membunuhmu, dan dibunuh olehmu sebagai gantinya. Semua orang mengira bahwa itu kamu telah dibunuh oleh setan, namun setelah sekian lama, kamu masih naik kembali dengan hidup tanpa terduga. Rasa hormat aku untuk kamu sudah ekstrim. Untuk kekecewaan, kamu tentu tidak memberi banyak. Sebaliknya, melihat kamu masih hidup, aku sebenarnya agak senang, karena kamu mati terlalu mudah, kematian pada hari itu. Utang besar yang kau hutang kepada kami karena membunuh kakak keduaku, kami, klan Burning Heaven, masih belum membuatmu melunasinya dengan baik. Ini beberapa baris yang Yun Che dan Fan Juecheng ditukar memicu ledakan yang lebih besar melalui kerumunan sekitarnya lagi. Dia benar-benar Yun Che yang telah mati dengan jelas. Umur, penampilan, senjata, semuanya cocok. Selain Yun Che yang menduduki peringkat pertama, yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu di usia muda, menyebabkan bumi retak seperti ini hanya dengan mendarat. Selain Yun Che, yang punya nyali untuk memblokir jalur prosesi pembakaran surga klan. Aku pernah mendengar bahwa itu Yun Che telah terluka parah oleh orang yang sangat jahat itu, dan kemudian dia telah ditekan di bagian bawah manajemen pedang dengan orang itu. Tapi tidak ada yang melihat mayatnya. Mungkin dia belum benar-benar mati saat itu, dan sekarang telah kembali lagi. Kita mungkin salah. Tapi bagaimana bisa klan Tuan Muda Fan salah? Dari samping Fan Juecheng, siluet muncul dan Fan Moran berlari keluar. Menatap Yun Che, dia berbicara banyak, jadi dia Yun Che, lebih baik dia tidak mati. Menyebabkan kematian Tuan Muda kedua, jika dia mati begitu saja, itu akan menjadi terlalu mudah baginya. Aku akan membawanya ke sini, dan membawanya kembali ke klan kami. Tunggu. Fan Juecheng mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dan berkata dengan mata menyipit, tidak perlu untuk ke-13 Elder untuk mengambil tindakan ke tangannya hari ini. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi aku dan Putri Changyu. Jika kita tidak sengaja melihat darah, itu akan menjadi sial. Yun Che, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus mengagumimu karena keberanianmu yang terpuji, atau jika aku harus mengejekmukmu karena kebodohan yang egois. Tidak mudah bagi kamu untuk memulihkan hidup kamu, namun kamu tidak akan bersembunyi dengan patuh, memilih untuk menyerahkan diri kamu pada kematian. Namun, keberuntunganmu tidak buruk. Aku bersemangat hari ini, jadi aku akan memberi kamu waktu beberapa hari lagi untuk hidup. Mengenai masalah kakak kedua aku, setelah Putri Changyu dan aku selesai dengan pernikahan kami, aku akan menyelesaikannya dengan kamu dengan benar. Sebelum aku berubah pikiran, kamu harus melakukan scrum terbaik sekarang. Ekspresi dan intonasi Fan Juecheng seperti hakim yang menyendiri. Setelah semua, di sampingnya adalah 2000 elit pemburu surga klan murid, serta 8 ahli Realm Sky mendalam. Ini melampaui kekuatan yang cukup untuk membuat seluruh kekaisaran Blue Wind berjalan miring. Jika itu dia sendiri, dia pasti akan menahan rasa takut saat berbicara dengan Yun Che, tetapi dengan pasukan seperti itu di sisinya, bagaimana dia bahkan melihat Yun Che sebagai ancaman. Namun, ingin membiarkan Yun Che pergi hari ini, tentu saja, bukan karena dia merasa bahagia. Sebaliknya, itu karena pengaruh Yun Che telah mengumpulkan dan meninggalkan tahun terakhir ini terlalu besar. Bahkan jika dia berasal dari pembakaran surga klan, itu masih tidak baik baginya untuk meletakkan tangan di Yun Che di depan audiens tersebut. Jika dia apakah, akan sangat mudah baginya untuk dikecam secara terbuka. Suara Fan Juecheng baru saja jatuh, dan kemudian suara gadis muda yang bergetar datang dari belakangnya, Junior Brother Yun. Apakah itu benar-benar kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Sementara dia berbicara dengan suara yang terharu secara emosional, Chang Yu sudah melompat turun dari tandu, bergegas ke depan tanpa peduli terhadap Yun Che. Dalam kesibukannya didorong oleh keputusasaan, Fan Juecheng ditinggalkan hanya mampu mencapai lengan keluar tanpa sadar, tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia bergegas di depan Yun Che, dan mengunci kedua lengannya di dekatnya dengan erat. Junior Brother Yun, ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Junior Brother Yun, Junior Brother Yun. Dia hanya beberapa inci darinya, namun Chang Yu hanya tidak percaya matanya. Air matanya mengalir seperti danau dan dalam kegelisahannya, pidatonya tidak koheren. Ciri-cirinya, mata, pedang, aura, segala sesuatu tentang dia berbicara banyak padanya, mengatakan bahwa itu benar-benar, dia adalah Yun Che yang pernah dia pikir telah hilang selamanya, dan dia sepenuhnya, dalam daging, kembali ke sini, olehnya Sisi. Kejutan besar seperti fantasi ini membuatnya nyaris pingsan. Namun tidak seperti Chang Yu, ekspresi Yun Che sangat datar, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak maju untuk memeluknya. Melihat wajahnya yang benar-benar bernoda air mata, dia berbicara dengan lembut, ini aku kembali ke sini hidup-hidup, tepat pada waktunya,
untuk menggagalkan pernikahan Sister Senior. Bingkai ramping Chang Yu bergetar dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, ini tidak seperti ini, Junior Brother Yun. Ini tidak seperti apa yang kamu lihat, aku. Tidak perlu mengatakan lagi, aku mengerti. Yun Che memotongnya, memungkinkan dia tidak ada kesempatan untuk melanjutkan. Ekspresinya tetap tenang, begitu tenang sehingga membuat Chang Yu bingung dan ketakutan pada saat yang sama. Dia telah kembali dengan sangat ajaib, namun pandangan pertamanya pada dirinya adalah melihat dirinya dikawal ke upacara pernikahan. Bahkan dia sendiri tahu betapa tak termaafkannya dia berada di sana dan kemudian. Namun, itu benar-benar bukan niatnya untuk menikahi Fen Juecheng, namun dalam ketakutannya, dia tidak dapat menjelaskan situasinya. Namun, fakta bahwa itu dia menikah hari ini adalah fakta yang tak terbantahkan, dengan tegas dilempari batu. Mendengar ini, Yun Che mengulurkan tangan secepat kilat, meraih dada Chang Yu. Tangannya meraih langsung ke dalam pakaian merahnya yang lebar, dan kemudian, dengan cepat ditarik keluar. Digenggam di telapak tangannya, adalah belati ramping dengan pisau 3 inci. Di ujung pisau itu ada secercah samar dari noda hijau muda. Itu adalah kilau racun yang sangat beracun. Hidung Yun Che sangat sensitif terhadap racun, jadi ketika Chang Yu mendekat, dia bisa segera mencium aroma yang sangat beracun, dan belati ini, yang telah ditutupi dengan racun yang sangat beracun telah disembunyikan oleh Chang Yu tepat di bawah kerah bajunya di depan dadanya. Menjepit belati, yang telah dicelupkan ke dalam racun, Yun Che melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Di bawah selimut teriakan khawatir, ia membalik telapak tangannya dan dengan kejam mengayunkan belati ke dadanya sendiri. Pada saat itu, tetesan darah terciprat keluar dari dadanya, dan pisau 3 inci itu didorong sepenuhnya ke tubuhnya. Ah, Junior Brother Yun, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melukai dirimu sendiri? Tindakan Yun Che menyebabkan warna mengalir langsung dari wajah Chang Yu. Melihat butir-butir darah menetes dengan cepat dari bawah pisau, dia panik, dan hatinya semakin sakit hingga dia kehilangan apa yang harus dilakukan. Sepanjang proses, kulit Yun Che tidak berubah. Melihat Chang Yu, dia berkata dengan lembut, melihat aku tiba-tiba ditikam, hati kamu pasti sakit, bukan? Rasanya sakit seperti yang kulakukan saat melihatmu menikah. Chang Yu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, menangis kesakitan. Tidak, ini benar-benar tidak seperti apa yang kamu lihat. Aku sama sekali tidak punya niat untuk menikah dengannya. Aku hanya. Yun Che menggelengkan kepalanya, berkata, aku mengerti. Alasan mengapa hatiku sakit, bukan hanya karena ini, itu karena aku tahu, bahkan jika aku benar-benar mati, satu-satunya dalam hati kakak senior adalah aku. Hati aku sakit karena kamu akan pergi sejauh ini untuk meremehkan diri sendiri, melukai diri kamu sendiri dengan cara ini. Rasanya sakit seperti bagaimana aku menikam diri aku sendiri. Potongan ini, aku ingin memberitahu kamu tentang rasa sakit di hati aku. Pada saat yang sama, itu adalah hukuman yang pantas aku dapatkan. Aku jelas telah membuat kamu janji, tetapi ketika kamu paling tidak berdaya, ketika kamu sangat membutuhkan aku tidak bisa berada di sisi kamu, dan aku membuat kamu harus melukai diri sendiri dengan cara ini untuk mencoba menyelamatkan ayah kamu. Hanya sedikit lagi, dan aku akan kehilanganmu selamanya. Yun Che menarik belati beracun yang telah didorong ke dadanya, melemparkannya ke tanah jauh. Aliran darah dari luka itu juga berhenti sepenuhnya dalam hitungan detik. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari wajah Chang Yu. Akhirnya, tidak bisa menjaga ketenangannya, suaranya berubah jauh tanpa tender. Kerinduan dan kekhawatirannya selama ketidakhadirannya tercurah dari tatapannya, suaranya saat dia meratapi, kakak senior, biarkan aku memelukmu dengan benar, apakah itu baik-baik saja? Chang Yu menangis dan terisak, melemparkan dirinya dengan kekuatan penuh ke pelukan Yun Che. Sambil melipat tangannya erat-erat di sekitarnya, dia memeluknya erat-erat, menangis dengan keras. Semua kesengsaraan, kerinduan, keputusasaan, keraguan-raguan dan ketakutan yang tahun lalu telah membawanya. Dia tidak terbebani dari semua ini dalam pelukan Yun Che, dan isak tangisnya yang menyayat hati membuat bagian dalam dari penonton juga berputar. Yun Che juga memeluknya erat, namun dia tidak menangis. Sebaliknya, dia tersenyum dalam kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia senang dia bisa kembali tepat waktu, dan tidak membiarkan apa yang tidak pernah terjadi. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi konsekuensi mengerikan semacam itu. Dia menepuk punggung Chang Yu dengan ringan, berkata dengan lembut, kakak senior, di masa depan, tidak peduli apapun yang terjadi, jangan pernah lagi melakukan apapun yang akan menyakiti diri sendiri, oke? Tidak pernah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi, Chang Yu menangis sambil berkata. Dan jangan menikahi Fen Juecheng, oke? Yun Che tersenyum ringan saat dia berbicara. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan pernah menikah dengannya, satu-satunya yang ingin aku nikahi adalah kamu. Selain kamu, aku tidak ingin menikahi orang lain, aku tidak akan pernah menikah bahkan jika itu membunuhku.
Bibir Yun Che sedikit melengkung, aku kembali, jadi serahkan semuanya pada aku. Apakah kamu bersedia mempercayai aku? Pria yang telah kamu pilih dengan seluruh hidup kamu. Selama kamu di sini, tidak peduli apa, dimanapun, tidak masalah jika konsekuensinya buruk atau bagus, aku tidak takut apapun. Selama kamu bersamaku. Sungguh, tidak ada aku harus takut. Pada saat ini, orang-orang dari istana telah mencapai terburu-buru. Chang Wanhe merobek gorden kereta kekaisaran. Dalam pandangan, dia melihat Chang Yu dan Yun Che merangkul. Qin Wuxiang dan Qin Wuyou sudah lama, karena sudah menatap dengan mata terbuka lebar saat hati mereka bersukacita karena terkejut dan gembira. Di sisi lain, Fen Juecheng sudah hampir meledak. Wajahnya sudah benar-benar berubah menjadi warna usus babi. Itu adalah hari di mana upacara mereka seharusnya berlangsung, dan Putri Chang Yu, yang seharusnya kembali ke klannya bersamanya sebenarnya, tepat di depannya serta di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, melompat keluar dari tandu dan masuk ke pelukan yang memanas dengan pria lain, sambil menangis dan menjanjikan cinta abadi padanya. Terasa malunya praktis bahkan lebih memalukan daripada dikhianati 10 kali berturut-turut. Bahkan seorang pria normal tidak akan bisa menerimanya, apalagi dia, tuan muda yang agung dari klan Surging Heaven. Paku di kedua tangan Fen Juecheng menjadi putih saat tangannya terkatup. Wajahnya terdistorsi dari kemarahan ekstrim dan akhirnya, ia kehilangan kendali atas emosinya. Menunjuk pada Yun Che, dia mengeluarkan lolongan marah. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang! Prosesi pasukan yang dibawa oleh klan Surging Heaven untuk mengawal pengantin wanita telah melihat satu sama lain dengan cemas dan kehilangan apa yang harus dilakukan, tetapi setelah mendengar lolongan Fen Juecheng, itu seperti mereka telah terbangun dari tidur ketika mereka beraksi segera. Puluhan orang terutama dari pasukan bergegas ke depan pada contoh yang sama terhadap Yun Che. Dan pada titik ini, dari atas kepala mereka, sebuah badai menyapu. Sesosok seperti burung besar terbang melewatinya, tinggi di langit, mencapai Yun Che pertama. Itu adalah tetua ketiga Fen Moran. Ah! Masa mundur dengan terburu-buru, dan banyak yang memekik tanpa sadar. Melihat bahwa itu orang yang bergegas menuju Yun Che sebenarnya Fen Moran, orang-orang tampak seolah-olah mereka telah melihat adegan Yun Che, yang telah kembali dari kematian secara ajaib, terbunuh kejam. Tidak ada yang berani meragukan kekuatan Yun Che. Orang yang meraih tempat pertama di turnamen ranking adalah dia, dan dia adalah nomor 1 dari generasi muda. Namun, kekuatan Fen Moran adalah top-notch dalam Blue Wind Empire. Dengan kekuatan yang menakutkan di level ke-7 dari Sky Realm mendalam, Yun Che tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Berhenti! Teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Suara ini tidak keras, tapi itu seperti guntur yang sangat berat, terdengar di telinga semua orang. Dalam teriakan rendah ini, sosok abu-abu melintas seperti bintang jatuh, memblokir di depan Fen Moran. Sebuah aura yang luar biasa mengejutkan menyebabkan Fen Moran segera berhenti. Ketika dia melihat orang yang menghalangi di depan, syok melintas melewati fiturnya dalam sebuah contoh. Kamu. Dongfang Xiu. Kepala Istana Dongfang. Suara Qin Wuxiang dan Qin Wuyou terdengar dari tidak jauh. Menghalangi Fen Moran, memang kepala istana pertama Istana Blue Wind, Dongfang Xiu. Dia juga berafiliasi dengan keluarga Kekaisaran Blue Wind, dan adalah praktisi nomor 1 di seluruh keluarga Imperial Blue Wind. Kekuatannya yang mendalam adalah setengah langkah ke dalam Kaisar Mendalam Realm. Meskipun Dongfang Xiu adalah kepala istana-istana biru, dia jarang muncul di istana. Selama ini, dia hampir tidak terlihat, tapi karena Chang Wanhe telah jatuh sakit dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kesempatan dia muncul di istana telah berkurang secara signifikan, mungkin bahkan tidak melakukan kunjungan tunggal dalam setengah tahun. Qin Wuxiang telah memperhatikan posisi Dongfang Xiu tepat sebelum dia muncul dan berbicara dengan tenang, mungkinkah ketua istana Dongfang tidak muncul beberapa tahun ini karena dia telah melindungi kaisar secara diam-diam. Dongfang Xiu tampak sekitar 50 atau lebih, wajahnya sangat ilmiah dan ramah, tanpa kemunculan arogansi. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang intelektual, namun kata-kata yang diucapkannya sama sekali tidak ringan. Fen Moran, dalam 10 tahun atau lebih ini kita belum pernah bertemu, kamu benar-benar tampak seperti kamu telah melupakan banyak hal, untuk pergi sejauh ini untuk menyerang junior bahkan tidak 20 tahun. Kepala Istana Dongfang. Fen Moran mendengus dengan dingin. Ini adalah antara klan Surging Heaven kita dan bocah ini, jadi sebaiknya kau jelaskan, jangan sampai itu menjadi pribadi. Dongfang Xiu tersenyum dengan lembut. Yun Che adalah murid istana mendalam Blue Wind milikku, sebagai kepala istana, tentu saja aku harus. Tidak perlu. Orang yang tiba-tiba berbicara dan menyela Dongfang Xiu sebenarnya adalah Yun Che. Satu tangan memegang Chang Yu, matanya tenang seperti air tenang, kepala istana Dongfang, junior ini berterima kasih atas niat baikmu, tapi si tua bangka itu benar. Ini adalah antara klan Surging Heaven dan aku, itu tidak ada sama sekali untuk pergi dengan keluarga kekaisaran atau istana mendalam Blue Wind. Tidak perlu bagi kamu untuk menyodok bisnis aku. Apa yang paling harus kamu lakukan adalah melindungi orang yang seharusnya kamu lindungi. Suster senior, lindungi dirimu dengan baik.
Saat suara Yun Che jatuh, tangannya, yang telah menahan Chang Yu menjauh dengan lembut, mendorongnya ke arah Dong Fangxiu. Kekuatan mendalam Dong Fangxiu adalah setengah langkah kekaisar mendalam realm dan dia tak tertandingi di seluruh area. Dengan perlindungannya, tidak ada yang bisa mencelakakan Chang Yu. Kata-kata Yun Che mengejutkan Dong Fangxiu, tapi dia segera mengerti. Yun Che jelas melakukan ini karena dia tidak ingin menyebabkan hal-hal menjadi buruk antara klan surga pembakaran dan keluarga kekaisaran atau istana mendalam Blue Wind. Sebaliknya, dia berpikir untuk mengambil armada pasukan yang begitu besar sendirian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi saat tatapannya bersentuhan dengan mata Yun Che yang tenang sampai batas yang mengerikan, dia menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Mengambil Chang Yu, dia terbang perlahan kembali ke kereta kekaisaran Chang Wanhe. Karena itu cara ini, maka aku tidak akan ikut campur lagi. Ho, biarkan aku melihat seberapa besar gelombang orang yang telah disebut murid paling terkemuka di sejarah istana mendalam Blue Wind dapat mewujudkannya. Penampilan istana kepala Dongfang menyebabkan banyak dari mereka yang mengidolakan Yun Che untuk menarik napas lega, tetapi dalam sekejap mata, Yun Che lagi-lagi melakukan sesuatu dengan sombong, dengan paksa, mengejar, kepala istana Dongfang pergi. Seorang pemuda dari baru berusia 19 tahun, ingin naik sendiri melawan pembakaran surga klan? Apa yang harus dia lakukan terhadap 2.000 murid jenius dari pembakaran surga klan? Ada juga 8 praktisi mendalam Sky, yang 2 berada di puncak tahap selanjutnya dari Realm mendalam Sky. Apakah dia pikir dia adalah dewa? Aku sudah lama mendengar bahwa itu kamu adalah orang bodoh gila dan sembrono, dan kamu hidup sesuai dengan reputasi kamu. Fen Moran tertawa keras, hendak menyerang. Namun Yun Che bahkan tidak meliriknya. Memegang sesar naga, dia melihat ke Fen Juecheng, berkata dengan dingin, Fen Juecheng, kamu tahu dengan jelas siapa yang telah menyebabkan kematian Fen Juebi. Aku awalnya tidak memiliki permusuhan dengan kamu, tetapi sekarang kamu berencana untuk membunuh aku. Utang ini, aku tidak akan membuat kamu melunasinya hari ini. Namun, Putri Chang Yu adalah kakak senior aku, dermawan aku, dan sebagian besar dari semua wanitaku. Kamu bahkan tidak berharga sehelai rambut pun di kepalanya, jadi jika kamu ingin menikahi kakak senior aku Sueruo, kamu harus melewati aku, atau yang lain. Sebaiknya kamu kembali ke klan Surging Heaven kamu dengan ekor kamu di antara kakimu. Saat suara itu jatuh, Yun Che tiba-tiba menyerang lebih dulu. Mengayunkan naga Volt, dia bergegas maju, berlari ke arah Fen Moran yang berada di depan. Mati! Seorang junior sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, seorang ahli mutlak yang bermalas-malasan di puncak kekaisaran Blue Wind Imperial. Fen Moran tertawa dengan jijik. Mengangkat tangan, api ungu meledak dari kelima jari-jarinya. Tepat saat dia hendak mencakar Yun Che, yang mendekat, tiba-tiba, pemandangan di depan matanya kabur. Yun Che yang ada di hadapannya, benar-benar menjadi 4 dalam sekejap mata. Tanpa petunjuk, tanpa fluktuasi energi yang sangat besar, keempat siluet ini persis sama. Apakah dalam penampilan atau aura, praktis tidak ada perbedaan. Hidup selama bertahun-tahun, Fen Moran belum pernah melihat keterampilan gerakan aneh seperti itu. Dalam waktu singkat, tubuh asli Yun Che sudah melewati sisi Fen Moran, bergegas menuju Fen Juecheng. Dia adalah sosok tua yang megah di klan Surging Heaven, namun seorang junior telah menyelinap olehnya. Apalagi menjatuhkan, dia bahkan tidak bisa menghalangi jalannya selama setengah detik. Hampir meledak, dia berbalik dan berteriak dengan semua kemarahan yang mengisi dia, Junior licik, lindungi Tuan Muda. Saat Yun Che mendekat dengan cepat, murid klan Surging Heaven bergegas. Api dari pedang menyala mereka menari ke langit, membentuk naga api yang menyelimuti Yun Che. Dalam 2.000 murid klan Surging Heaven ini, ada 1,300 dalam roh real mendalam, dan 700 di bumi real mendalam. Sepasukan-pasukan besar dan mewah yang tidak berguna itu berpadu membentuk serangan yang terus-menerus dan sangat terkonsentrasi. Gabungan mereka mungkin bahkan melampaui kekuatan gabungan dari 8 praktisi Realm Sky mendalam. Tapi hari ini, yang mereka temui adalah Yun Che. Keistimewaan pedang berat Yun Che adalah kekuatannya melawan banyak lawan. Semakin banyak musuh di sana, semakin baik pedang berat yang bisa digunakan secara maksimal. Tindakan Yun Che tidak bisa lagi disebut sebagai arogan dan gila, itu hanya orang gila. Junior Brother Yun, berhati-hatilah. Meskipun Chang Yu sudah lama terbiasa melihat berbagai tindakan mengejutkan Yun Che, kali ini, dia masih ketakutan oleh Yun Che sampai-sampai jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kali ini, apa yang dia hadapi bukan hanya Fen Juecheng sendiri, lebih tepatnya, itu adalah seluruh kelompok klan surga pembakaran besar. Di antara mereka, bahkan ada 8 ahli utama di Real Mendalam Sky. Chang Wanhe juga menjadi pucat karena terkejut. Melihat Yun Che kembali hidup, dia sangat terkejut, dan dia benar-benar tidak ingin dia jatuh di tempat seperti ini. Dengan suara tergesa-gesa, katanya, Dong Fangxiu, cepat dan hentikan dia. Kami ingin melindunginya dengan segenap kekuatan kami pasti tidak akan membiarkan dia mati di sini. Namun Dong Fangxiu tidak membuat gerakan apapun.
Dia menatap Yun Che, dan dengan tenang berkata, "Situasi sekarang bukanlah sesuatu yang bisa aku hentikan. Juga tidak perlu bagi Yang Mulia untuk terlalu khawatir, marilah kita dengan tenang menyaksikan situasi terungkap. Aku benar-benar tidak percaya bahwa itu seorang jenius mengerikan berusia 17 tahun yang, pada usia 17 tahun, tanpa dukungan sekte, namun, mampu memperoleh posisi teratas di turnamen ranking, akan melakukan tindakan bodoh mengekspos dirinya sendiri. Kematian. Dia mungkin memiliki beberapa rencana sendiri." Raungan keras mengguncang telinga semua orang. Menghadapi serangan gabungan lebih dari selusin naga api, Yun Che, seolah-olah dia tidak melihat mereka, tidak menghindar atau menghindari mereka, dan membiarkan api merah besar membakar tubuhnya sendiri. Mengangkat sesar naga miliknya, Furi Tuanku dihancurkan ke depan. Dengan dentuman keras, sebongkah besar tanah tercabik-cabik. Seolah-olah mereka adalah geser, pasir dan batu-batu terlempar hingga lebih dari 30 meter, dan puluhan ahli klan Burning Heaven, yang mengepung dan menyerang Yun Che, semua berteriak, saat mereka dikirim terbang jauh ke belakang. Api menari yang mengelilingi Yun Che juga tercabik, dan kemudian, mereka dengan cepat menghilang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Adegan ini, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat karena keterkejutan. Rumor tentang Yun Che dikenal di seluruh negeri, dan kekuatannya secara alami telah lama dikenal oleh semua orang. 16 bulan yang lalu, ketika dia mendapatkan peringkat nomor 1 di turnamen ranking, kekuatannya yang dalam berada di level ke-10 dari realm mendalam yang sejati, namun, dia nyaris tidak mampu mengalahkan Xia Qingyue yang berada di bumi realm mendalam. Dia telah jelas menunjukkan bahwa itu, ketika dia berada di batas maksimumnya, kekuatan tempurnya sebanding dengan bumi realm mendalam tahap awal. Dan 13 orang yang mengepung dan menyerangnya sebelumnya, adalah semua ahli di bumi realm mendalam. Namun, semuanya diledakkan oleh satu serangan dari Yun Che. Tidak, itu salah. Mereka jelas bukan hanya diledakkan. Para murid pemburu surga klan yang telah dikirim terbang, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mampu berdiri setelah mereka mendarat. Pada masing-masing dada mereka, percikan raksasa darah jelas telah terbuka. Dengan satu serangan, dia sangat melukai puluhan ahli bumi mendalam realm. Hanya dengan satu serangan, satu pertukaran. Semua orang berdiri di sana dengan tercengang, dan bahkan Kaisar, murid-murid Chang Wanhe telah menyusut secara besar-besaran. Qin Wuxiang, yang akrab dengan kekuatan Yun Che, bahkan lebih terkejut, sampai-sampai dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Kekuatan Yun Che telah dibesar-besarkan dalam berbagai versi desas-desus. Namun, saat ini, Yun Che yang semua orang lihat sekarang, kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang ada di desas-desus. Untuk sangat melukai puluhan ahli real mendalam bumi dengan serangan tunggal, setidaknya, ia memiliki kekuatan tahap tengah Sky mendalam realm. Para anggota klan Burning Heaven bahkan lebih terkejut. Bola mata Fan Juecheng bahkan hampir keluar dari rongganya. Ekspresi tenangnya yang dulu langsung dipenuhi kepanikan. Sosoknya mulai perlahan mundur, dan dia tanpa sadar bergumam. Tidak mungkin? Ini tidak mungkin. Sepertinya, kekuatan Yun Che ini bahkan lebih berlebihan daripada desas-desus. Fan Duanchang muncul di samping Fan Juecheng, dan berkata dengan sedikit cemberut. Di usia yang sangat muda, dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini pada dasarnya tidak terpikirkan. Tidak seorang pun dari klan surga pembakaran kami dapat dibandingkan dengannya. Ia memang memiliki modal untuk menjadi arogan. Jika ia menyembunyikan dirinya, dan menunggu sayapnya menyebar sepenuhnya, ia bisa menjadi musuh yang menakutkan di masa depan. Namun, untuk melompat keluar dan bertindak liar di depan kami hanya dengan kekuatan pada kaliber ini, dia terlalu bodoh dan bodoh. Paman ketiga, apakah kamu akan mengambil tindakan? Melihat Fan Duanchang di sampingnya, kepanikan Fan Juecheng langsung hilang sama sekali. Aku masih tidak akan repot-repot bertindak melawan junior. Dia seharusnya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Melihatnya, dia seharusnya datang ke sini denganmu sebagai targetnya. Misi aku saat ini adalah untuk melindungi kamu. Jika dia benar-benar mampu mengisi daya, dia seharusnya tidak perlu menyentuh sehelai pun rambut kamu. Kata Fan Duanchang dengan tenang. Apa yang dikatakan Fan Duanchang benar. Tentu, Yun Che tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa itu dia benar-benar mampu melawan klan surga pembakaran yang menakutkan. Dia hanya tidak bisa mendapatkan kemenangan melawan hanya seorang ahli Sky mendalam realm tahap akhir, apakah itu Fan Moran atau Fan Duanchang. Sasarannya adalah Fan Juecheng. Fan Juecheng, sebagai klan master masa depan klan Burning Heaven, selama dia mampu menangkapnya, maka itu benar-benar cukup. Namun, Fan Juecheng berada di bawah perlindungan berat di sini, jadi di mata semua orang yang hadir, itu pada dasarnya sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Saat Yun Che berjalan ke depan, dia langsung menuju ke arah di mana Fan Juecheng berada. Tak satu pun dari orang-orang menghalangi jalannya tidak ahli, namun, mereka pasti tidak dapat membayangkan hanya seperti apa tingkat kekuatan Yun Che telah mencapai, dan mereka bahkan lebih mampu memahami betapa menakutkan dan kejamnya kekuatan pedang berat itu. Di tangannya.
Yun Che menyapu pedang beratnya secara horizontal, dan dengan bang, 20 murid pemburu surga yang datang bergegas dari depan semua hanyut langsung, jeritan mereka bergema di langit. Kemampuan menekan senjata biasanya hanya menargetkan satu orang atau beberapa orang, sementara, sekali penindasan pedang berat terbentuk, bahkan pengguna harus menghadapi pasukan tentara dan kuda yang sangat besar, dia masih akan tak terhentikan. Di bawah pedang berat Yun Che, dalam kasus yang lebih ringan, para ahli klan Burning Heaven ini menderita luka berat, sementara dalam kasus yang lebih berat, terbunuh. Klan Burning Heaven telah menginginkan dia untuk mati di tempat pertama, jadi tentu saja, dia tidak keberatan menempa permusuhan yang lebih besar dengan pembakaran surga klan. Tidak ada sedikit belas kasihan dalam serangannya, dan sebelum klan surga pembakaran bisa sepenuhnya bereaksi terhadap situasi ini, beberapa lusin murid klan Burning Heaven telah terbunuh di bawah kekuatan liar pedangnya. Dalam pesta Burning Heaven Clan, sejumlah besar raungan marah terdengar, dan total 50 atau lebih murid Burning Heaven Clan melompat tinggi dari belakang, karena puluhan merah pembakaran surga Blades datang turun pada Yun Che. Dari sekitar, jumlah konsentrasi murid Burning Heaven mengerumuni bahkan lebih banyak lagi. Di bawah formasi serangan terkonsentrasi yang seperti drum metalik, perasaan raksasa penindasan menyelimuti Yun Che. Ekspresi Yun Che menjadi gelap. Di bawah aktivasi bayangan patah bintang God, dia tiba-tiba menghilang. Dan, sementara semua orang tidak siap, tubuhnya sudah muncul 70 atau lebih meter di langit. Kalian semua, skram! Sosok Yun Che turun seperti bintang jatuh. Dragon Vault dengan kejam mengayun ke bawah, dan Moon Moon tenggelam jatuh dikirim jatuh. Kekuatan destruktif liar melonjak ke arah bawah, dan langsung, total hampir 100 murid pembakaran surga, di bawah kekuatan yang sangat kejam seolah-olah mereka ditekan oleh MT, Tai. Setengah dari mereka langsung ditekan ke tanah, dan kekuatan itu yang menyebabkan mereka putus asa, turun tanpa belas kasihan pada mereka saat ini juga. Ledakan! Bumi berguncang untuk beberapa saat, dan sejumlah bangunan di sisi jalan runtuh dalam sekejap. Beberapa puluh meter di tanah-tanah benar-benar terangkat, dan kemudian, turun, mengubur mayat-mayat yang benar-benar hancur oleh kekuatan kekerasan. Para murid membakar surga yang berada di sekitar letusan kekuasaan juga dikirim terbang jauh, seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu berat. Di belakang, semua murid Burning Heaven Clan yang awalnya ingin mengisi daya, menatap adegan dengan lidah mereka diikat. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak berani maju selangkah pun. Meskipun penonton di sekitarnya cukup jauh, masih ada beberapa orang yang bingung di tanah karena gelombang kejut yang menakutkan. Benar-benar tercengang, mereka duduk di tanah, dan benar-benar lupa untuk berdiri. Ini adalah Yun Che dari rumor? Apakah desas-desus itu semua bohong? Jelas, dia 10 kali, 100 kali lebih kuat dari desas-desus. Teror kekuatan itu tampaknya telah melampaui semua yang mereka lihat dalam kehidupan biasa mereka. Di depannya, ahli elit Burning Heaven Clan yang tak terhitung jumlahnya ini, sebenarnya sama rentannya dengan sekelompok semut. Mengelilingi tubuh Yun Che, sebuah kawah besar beberapa puluh meter muncul. Titik pendaratannya tepat di tengah kawah besar, dan sesar naga ditusuk jauh ke tanah. Namun, jeda itu hanya berlangsung untuk contoh singkat itu, dan sesar naga sudah langsung ditarik keluar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju kerumunan klan Burning Heaven, dan langsung dibebankan ke posisi di mana Fen Juecheng. Setelah melangkah di atas bidang besar mayat, apa yang mendekat di depannya adalah kerumunan lain dari murid Burning Heaven Clan. Namun, saat ini, langkah-langkah yang berjalan dari para murid Burning Heaven Clan ini yang benar-benar lambat dan penakut, dan rasa takut dengan jelas menggantung di wajah mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini, yang jelas tidak terlihat melewati 20 tahun, mampu memiliki kekuatan yang mengerikan. Dan ini bukan yang utama. Hal yang paling menakutkan adalah serangan orang ini yang kekuatannya sangat menakutkan, benar-benar tidak memberikan ruang untuk belas kasihan, dan setiap gerakan menahan niat untuk membunuh. Juga, tidak ada anggota klan yang mati di bawah pedangnya yang seluruh tubuh mereka utuh. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani membunuh murid-murid dari klan surga pembakaran? Bahkan jika itu adalah konflik antara dua sekte besar, paling banyak, hanya akan ada luka berat. Tidak ada pihak yang berani melakukan serangan pembunuhan dan benar-benar pecah menjadi konflik nyata. Namun, Yun Che ini, sama seperti orang gila. Di usia yang sangat muda, dia benar-benar kejam dan tanpa ampun. Apakah dia bersikeras untuk menjadi musuh bebuyutan dengan klan Burning Heaven kita? Fen Duanchang menggeram dengan ekspresi penuh kemarahan. Sesepuh, jangan pedulikan status kamu, segera ambil tindakan. Kalau tidak, lebih banyak lagi murid kita akan mati di bawah tangannya. Saat puluhan murid Burning Heaven Clan di bagian depan menghadapi Yun Che yang cepat mendekat, mereka menggigit peluru dan menyerang ke depan. Pada saat ini, raungan ledakan terdengar dari langit di atas. Magot, mati! Seorang pria tua berambut putih turun dari langit di atas Yun Che. Kedua tangannya dilengkapi dengan cakar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api. Junior saudara Yun, berhati-hatilah, Chang Yu berteriak. Karena orang yang sedang mengisi menuju Yun Che,
adalah salah satu dari 8 ahli mendalam langit yang hebat dalam pesta klan surga pembakaran. Di bawah kekuatan menakutkan dari Realm Mendalam Sky, udara di sekitar Yunche ayun diaduk, dan kemudian, tiba-tiba, pusaran panas tak tertandingi menyapu sebagai kekuatan ripping besar datang menyerang dari langit, seolah-olah ingin menghancurkannya. Di bawah semacam aura yang menindas ini, ekspresi Yunche tenggelam, matanya dingin sekali, seperti bintang dingin terjauh. Menghadapi pusaran api ungu raksasa, sesar naga pecah ke arah itu. Bang! Dengan dentuman ledakan, pusaran api ungu yang tingginya beberapa meter, sebenarnya langsung diiris menjadi 2 oleh Dragonfold. Kemudian, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Apa? Elder Langit dari Realm Mendalam berpikir bahwa itu jika dia mengambil tindakan, setiap pukulan biasa akan cukup untuk menghancurkannya. Dia tidak berharap bahwa itu serangan yang dia telah menempatkan total 80% dari kekuatannya, akan benar-benar mudah dipadamkan oleh Yunche. Matanya sangat lebar, dan untuk sesaat, seluruh pikirannya sepenuhnya kosong, karena dia tidak bisa menerima semua yang baru saja dilihatnya. Bermain dengan api di depanku? Alis Yunche merosot saat dia tertawa dingin. Kamu mengejar kematian. Di belakangnya, kehadiran berbahaya mendekati dengan kecepatan ekstrim. Fen Moran sudah terburu-buru. Yunche tidak berbalik, melainkan, dia melihat para murid Burning Heaven Clan yang berencana menyerang. Tersenyum dingin, dia mengayunkan Dragonfold, dan teratai api raksasa sedang mekar gila dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Star Scorching Demon Lotus. Teratai api mekar tanpa ampun, menjebak sejumlah besar murid di dalamnya. Meskipun berkultivasi seni surga pembakaran meningkatkan ketahanan mereka terhadap kemampuan api, dalam menghadapi nyala Phoenix, itu tidak akan pernah cukup. Di bawah teratai api besar, ratusan murid berjuang tanpa ampun selama beberapa napas waktu sebelum dibakar menjadi abu. Elder Mendalam Sky yang menyerang Yunche juga ditelan dalam lotus api. Ketika kelopak bunga api merah mendekat, dia tertawa dengan dingin. Ini karena api merah pada dasarnya dianggap sebagai kelas terendah dari api mendalam. Dibandingkan dengan api ungu yang bisa dinyalakan oleh tetua, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia segera mengeluarkan jeritan yang terdengar seperti babi yang disembelih. Setelah jeritannya, rambutnya, jenggot dan semua pakaian yang dia kenakan langsung terbakar. Dia juga merasakan sakit yang mendidih, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah dicap oleh besi pencitraan. Dalam jeritannya, dia mengaktifkan semua kekuatan yang dalam di seluruh tubuhnya dan dengan panik melarikan diri. Ketika dia akhirnya melarikan diri dari lotus api, semua pakaian di tubuhnya sudah terbakar. Dia tampak sangat kusut dan menyedihkan karena setengah jenggot dan rambutnya telah terbakar. Bahkan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Fen Moran yang mengejar dari belakang langsung kaget saat dia mendekati lotus api dan mundur dengan cepat. Bahkan setelah dipaksa beberapa puluh meter jauhnya, wajahnya masih penuh dengan keterkejutan. Fen Juecheng menatap luas dan ekspresinya tampak kaku. Fen Duanchang di sisinya berkata dengan terkejut, "Ini adalah api Phoenix." Rumor bahwa itu dia bisa menggunakan api Phoenix sebenarnya nyata. Api Phoenix Flame sudah terungkap di turnamen ranking sebelumnya. Fen Duanchang menjadi Master Pavilion di klan Burning Heaven dan telah dikultivasikan dalam atribut api seni mendalam untuk seluruh hidupnya pasti akan mengenali kekuatan api terkuat di benua langit mendalam. Mekar dari Star Scorching Demon Lotus lebih jauh menekan murid-murid dari klan Burning Heaven. Ketika lotus api akhirnya lenyap, semua murid di sekitarnya tampak ketakutan dan tidak satu pun dari mereka berani melangkah maju. Pada saat itu, ledakan marah meraung di Yunche dari belakangnya, "Junior, serahkan hidupmu." Nyala Yunche telah benar-benar menyalakan api kemarahan dalam Fen Moran. Dia mengejar dengan kekuatan penuh dan mencakar punggung Yunche. Api ungunya dinyalakan dengan ganas dan dalam kecepatannya, dia bergegas dalam bayang-bayang api ungu panjang yang tampak seperti piton ungu yang memangsa Yunche dari jauh. Menghadapi Fen Moran, Yunche tidak berani ceroboh. Namun, dia tidak takut atau memiliki niat untuk menghindari serangan itu. Dia hanya mengayunkan sesar naga dan sebuah Overlord S Fury, menyapu ke depan. Menghadapi seseorang secara langsung, dia tidak pernah takut sebelumnya. Ahaha, hati-hati. Tindakan Yunche menyebabkan Chang Yu langsung menjadi khawatir. Cepat menghindarinya. Dongfang Xiu terkejut dan dia tanpa sadar berteriak. Meskipun, Fen Moran juga di Realm Mendalam Sky, kekuatan yang mendalam jauh lebih unggul dibandingkan dengan Elder sebelumnya. Dia berada di level ke-7 dari Sky Realm Mendalam. Di seluruh klan Burning Heaven, kekuatannya dengan mudah berada di antara 10 besar. Serangannya ini juga dilakukan dengan kemarahan, dan dia hampir menghabiskan semua kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat Yunche, dia tidak akan mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari seseorang di tingkat ke-7 dari Sky Realm Mendalam. Mengambil serangan ke atas seolah-olah dia mencari keinginan kematian. Yunche, bagaimanapun, menutup telinga untuk saran. Kekuatan pedang berat tampak seperti gunung berapi meletus karena benturan keras ke piton Flaming Fen Moran.
Ledakan keras itu sama menyedihkannya dengan dua awan bertabrakan di langit. Piton ungu menyengat yang bertabrakan dengan ayunan pedang berat langsung berubah bentuk sebelum hancur berkeping-keping. Kekuatan pedang berat juga benar-benar lenyap setelah tumbukan, dan keduanya pihak tidak menerima bentuk kerusakan apapun. Orang-orang yang berpikir bahwa itu Yun Che pasti akan kehilangan pertukaran dan mendapatkan luka parah tertegun pada hasil ini. Ini adalah serangan yang berasal dari seorang praktisi yang sangat hebat di tingkat ke-7 dari Sky Realm mendalam. Namun, Yun Che berhasil sepenuhnya menerima serangan itu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal dari pengetahuan semua orang. Bahkan seorang ahli pamungkas seperti Dong Fangxiu memiliki wajah tak percaya, benar-benar mengalahkan roh yang mendalam, roh yang mengalahkan bumi mendalam, meskipun mengalahkan lawan seluruh wilayah di atas sangat sulit, telah ditulis dalam buku-buku sejarah sebelumnya. Karena itu, bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan terlalu logis. Namun, Yun Che hanya di bumi real mendalam dan dia berhasil menahan serangan dari lawan yang kuat di tingkat ke-7 dari Sky Realm mendalam. Ini benar-benar tidak pernah terjadi dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru. Orang yang paling terkejut tentu saja adalah Fan Moran. Berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dalam pukulan sebelumnya dia tahu dengan jelas. Pada usia muda seperti memiliki kekuatan seperti itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ada ketakutan dalam dirinya ketika menghadapi seorang pemuda. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda saat bersumpah untuk menghilangkan klan Burning Heaven tidak peduli apa. Anak ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup, membakar darah surga cakar. Fan Moran mulai menjadi waspada terhadap kekuatan Yun Che dan di dalam hatinya, dia tahu dia harus membunuhnya. Serangannya sekarang tidak diragukan lagi adalah salah satu langkah akhir dalam klan. Itu adalah keterampilan mutlak yang hanya bisa dipahami oleh praktisi Realm Sky mendalam. Seketika, gelombang darah bergolak di depannya. Di dalam ombak ada cakar darah merah besar yang diserang dengan kuat ke depan, meraih ke arah Yun Che. Tekanan besar yang dihasilkan Blood Claw beberapa kali lebih kuat daripada yang dibawa Piton ungu. Sudah jelas dia ingin mengakhiri Yun Che dalam satu gerakan. Yun Che mengerutkan kening. Wajahnya tumbuh serius dalam persiapan untuk menerima pukulan tapi tiba-tiba, dia merasa bahwa itu di belakangnya, beberapa aura kuat dengan cepat mendekati. Yang lain di alam mendalam Sky juga mengakui kekuatan Yun Che dan tidak berani tidak memandang remeh dia lagi. Mereka semua bergegas menyerang Yun Che. Yun Che dengan cepat menurunkan sesar naga yang hendak dia angkat, dan secara langsung menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan cakar darah Fan Moran. Fan Moran menatap kosong sebelum mulai tertawa histeris. Apakah kamu mencari kematian sekarang karena kamu tahu kamu tidak punya kesempatan untuk hidup? Untuk bisa mati di bawah cakar darah pembakaran surga, kamu pasti tidak hidup dengan sia-sia. Tindakan Yun Che telah menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya berhenti lagi. Sama seperti tubuhnya kurang dari 1 inci dari cakar darah, penghalang tembus pandang langsung muncul di sekitar tubuhnya. Sealing Cloud Locking Sun. Bang! Cakar darah besar menabrak dengan keras ke penghalang yang diciptakan oleh kekuatan dewa jahat dan sejumlah besar gelombang darah berceceran di udara. Kekuatan besar menyebabkan orang-orang beberapa meter jatuh ke tanah, membuat mereka tidak mampu berdiri untuk beberapa waktu. Namun, di bawah perlindungan Sealing Cloud Locking Sun, Yun Che tidak dirugikan sedikitpun. Sebaliknya, ia mengandalkan dampak tabrakan besar untuk berlari melewati beberapa praktisi mendalam Realm Sky di dekatnya, di atas para murid klan Burning Heaven di belakang mereka, dan langsung di Fan Juecheng. Dia bergerak seperti bintang jatuh yang melintas langit. Dengan penglihatan dari praktisi Realm Sky mendalam, dapat dengan mudah dilihat bahwa itu Yun Che tidak menderita cedera dan malah mengandalkan kekuatan Fan Moran untuk segera mengatasi rintangan untuk mendekati Fan Juecheng. Fan Moran menatap kosong untuk waktu yang lama, tidak bisa untuk pulih dari keterkejutan atas apa yang telah terjadi. Anak nakal yang baik. Dong Fangxiu memuji dengan keras. Anak nakal yang baik. Fan Duanchang, yang berada di samping Fan Juecheng, juga tidak bisa membantu tetapi memuji dia. Kemudian, dia bergegas di depan Fan Juecheng, menjaga ekspresi tenang. Pada saat ini, Yun Che juga baru saja mencapai titik yang sama. Dari Fan Duanchang, dia bisa merasakan tekanan yang lebih kuat daripada Fan Moran, tapi dia tidak takut sedikit pun. Sesar naga diayunkan dengan tekanan menghancurkan langit, persis seperti elang menerkam dari langit untuk mangsanya. Tekanan yang datang dari pedang berat menyebabkan Fan Duanchang sedikit goyah. Dia mengangkat kekuatan yang dalam di telapak tangannya dan hampir digunakan 90% untuk menerima pukulan. Telapak tangan Fan Duanchang, yang menyalakan api ungu, bertabrakan keras dengan pedang berat. Dengan keras bang, Yun Che mengetuk ke belakang dengan kuat dan jungkir balik karena recoil. Fan Duanchang juga dipaksa mundur 3 langkah dan seluruh lengan kanannya menjadi mati rasa. Dia sangat terkejut, karena dia sudah menggunakan seluruh 90% kekuatannya untuk menerima serangan itu, namun itu hampir diblokir sempurna oleh Yun Che. Untuk menjadi begitu luar biasa di usia muda seperti itu, masa depannya harus tidak terbatas. Fan Duanchang benar-benar kagum dengan ini. Ketika Yun Che dewasa,
ia pasti akan dicatat dalam sejarah dan menjadi seseorang yang bisa mengguncang seluruh benua mendalam Sky. Jika dia mati muda, itu akan sia-sia. Namun, dia memilih untuk menjadi musuh dari klan Burning Heaven dan telah membunuh begitu banyak anggota mereka hari ini. Sebagai anggota klan Burning Heaven, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya hidup sampai hari itu. Nafsu darah yang sama yang Fen Moran langsung muncul di benak Fen Duanchang. Tangan kirinya tersentak keluar tiba-tiba dan cakar darah surga pembakaran yang sama dilepaskan secara agresif saat dia dengan kasar menyerang Yun Che, yang masih mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Bang! Gelombang darah besar berceceran dari atas dan Yun Che dikirim ke bawah seperti peluru yang telah ditembakkan dari udara. Menerjang ke tanah, dia menciptakan lubang besar. Sama seperti debu mulai membersihkan, sosok bisa tiba-tiba terlihat terbang. Dengan kekuatan melonjak dari pedang berat, itu ditujukan langsung ke Fen Duanchang. Wajah Fen Duanchang berubah suram. Telapak tangannya yang terentang meraih, dan pisau api 7 kaki panjang muncul di tangannya. Jika kabar tersebar bahwa itu Master Pavilion membakar surga klan harus menggunakan senjata melawan junior, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, menghadapi Yun Che, hatinya sudah mulai menjadi lebih dan lebih gelisah. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah dia harus membunuh dalam dirinya waktu sesingkat mungkin. Jika dia bisa memblok Burning Heaven Blood Claw, apakah dia masih bisa memblokir Burning Heaven Blade? Menghadapi Burning Heaven Blade Fen Duanchang, Yun Che tidak menghindarinya sama sekali. Dia mencengkeram Dragon Vault dengan erat dan memegang posisi menyerang. Bahkan ketika Blade Surga Pembakaran menebasnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Mati! Burning Heaven Blade menebas dengan gelombang panas yang sangat panas, bertabrakan kuat ke bahu kiri Yun Che. Darah memercik seketika meledak, tetapi pedang itu bahkan tidak berhasil memotong dagingnya, melainkan dihentikan oleh tulang di bahunya. Mata Fen Duanchang menjadi sebesar bel karena syoknya yang ekstrim. Ayunannya biasanya sangat efektif sehingga bahkan jika seorang praktisi mendalam Sky diblokir dengan semua kekuatannya, dia masih akan dipotong menjadi 2 bagian. Namun, Yun Che benar-benar memblokirnya menggunakan bahunya. Dan pada saat ini, sesar naga yang ada di tangan Yun Che memukul dengan kuat ke dada Fen Duanchang. Bang! Dengan dentuman keras, kekuatan mendalam pelindung Fen Duanchang hanya bisa bertahan untuk 1 nafas waktu sebelum hancur. Bagian atas tubuhnya kehilangan semua indera dan suara dengungan lebah yang tak terhitung jumlahnya bergema di pikirannya. Seperti seikat jerami, seluruh tubuhnya terbang jauh ke kejauhan. Yun Che bisa dengan mudah menggunakan Sealing Cloud Locking Sun untuk memblokir serangan Fen Duanchang. Namun, ketika menggunakan Sealing Cloud Locking Sun, semua kekuatannya akan terkonsentrasi pada pertahanan dan dia tidak akan bisa menyerang. Oleh karena itu, dia memilih untuk menahannya dengan bahunya untuk mendapatkan kesempatan menyerang Fen Duanchang lagi. Dia percaya bahwa itu dengan darah naga memperkuat tubuhnya dan perlindungan tahap ketiga dari Jalan Agung Sang Buddha, bahkan jika itu adalah Fen Duanchang, dia tidak akan berhasil memotongnya. Dalam pertukaran normal, ia kemungkinan akan mengalahkan Fen Moran, tetapi tidak akan menjadi ancaman bagi Fen Duanchang. Namun, ia memiliki beberapa metode aneh. Membelokkan serangannya tidak hanya mudah, bahkan jika Yun Che ingin membunuhnya, dia setidaknya 50% yakin akan kepastian itu. Fen Duanchang dihancurkan 100 meter jauhnya oleh serangan tunggal ini. Mendarat di tanah dengan susah payah, dia hampir tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Memegang dadanya dengan tangannya, wajahnya berubah sepenuhnya pucat. Energi yang sangat dalam di tubuhnya bahkan lebih kacau lagi, dan tidak akan bisa tenang dalam waktu singkat. Dia akhirnya berhasil menangkap wajahnya, namun, seketika, cantusnya merobek sampai batas maksimal. Karena Fen Duanchang, yang berada di bawah perlindungannya sebelumnya, lehernya saat ini dicengkeram oleh salah satu tangan Yun Che. Dia ditahan di udara, dengan tak satu pun kakinya menyentuh tanah. Jika itu 16 bulan yang lalu, Fen Duanchang masih bisa bersaing dengan Yun Che. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkannya, setidaknya, dia tidak akan kalah dengan mudah. Namun dalam periode waktu ini, Yun Che telah mengambil sejumlah besar darah Kaisar Mendalam Naga dan daging Kaisar Mendalam Naga, dan ia bahkan telah menjalani pelatihan seperti neraka di bawah bimbingan Yun Changhai. Saat ini, di mata Yun Che, Fen Duanchang pada dasarnya lemah dan sekecil semut yang merangkak di jalan. Lupakan tentang mencocokkan dengannya, Fen Duanchang bahkan tidak memiliki hak untuk berjuang. Itu seperti menangkap ayam kecil, dalam 2 hingga 3 langkah, dengan lehernya dicengkeram Yun Che, dia dibesarkan di udara. Kamu, sepasang mata Fen Duanchang terbuka lebar, ekspresinya dalam keadaan sakit, dan matanya dipenuhi rasa takut. Tangannya mencengkeram erat ke lengan yang Yun Che gunakan untuk mengunci ke lehernya. Namun, dia tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatannya. Fen Duanchang, apa yang terjadi pada keberanianmu sebelumnya? Yun Che menyipitkan matanya, dan menatapnya dengan senyum dingin. Bukankah kamu bahkan ingin untungnya melepaskanku dan bebas untuk beberapa hari lagi? Hah? Mengapa kamu tidak menebak?
Apakah kamu pikir aku akan dengan murah hati mengizinkan kamu untuk hidup selama beberapa hari lagi, atau langsungkah kamu mati di sini? Ketika Yun Che selesai berbicara, dia tiba-tiba menerapkan kekuatan kegenggamannya. Suara yang tak tertandingi tumpah keluar dari tenggorokan Fan Juecheng pada saat itu. Kedua bola matanya tiba-tiba cembung juga, dan tubuhnya tanpa hambatan kuat di bawah rasa sakit yang luar biasa. Namun, di bawah mata semua orang, di bawah perlindungan 2.000 murid klan Burning Heaven dan 8 ahli hebat Sky, dengan hanya kekuatan seorang pria lajang, Yun Che benar-benar mampu menghancurkan semua garis pertahanan, dan bahkan dorongan ajaib kembali Fan Duanchang pada akhirnya. Sekarang, dia memegang kehidupan Fan Juecheng di tangannya. Kegembiraan, ketakutan, dan kebanggaan di hati Chang Yu, seperti gelombang yang tak dapat dihentikan. Yun Che ini, yang kebetulan dia temui di istana mendalam Yu Mun, pria yang dia pilih dengan paruh terakhir hidupnya, sekali lagi, di depan matanya, menciptakan keajaiban yang awalnya tidak bisa dicapai untuknya. Warna wajah semua orang dari klan Burning Heaven sudah berubah. Alasan besar mengapa mereka memobilisasi line-up yang berlebihan untuk pengawinan pernikahan ini, adalah untuk membuat kagum rakyat biasa, dan mendapatkan kembali gengsi yang mereka hilang selama turnamen ranking. Namun, line-up berlebihan seperti itu, sebenarnya benar-benar didorong kembali oleh seorang pemuda, dan bahkan memiliki tuan muda mereka dari klan Burning Heaven dalam kendali dirinya. Ini tidak diragukan lagi, tamparan yang tak terbantahkan di wajah semua anggota klan Burning Heaven, memberi mereka penghinaan yang sangat besar. Kamu benar-benar berani menculik tuan muda klan kami. Cepat dan lepaskan dia. Para murid membakar surga klan menyerbu ke depan, dan Yun Che dikelilingi dengan ketat di tengah. Mereka meraung dan berteriak dengan keras, namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Karena, apa yang Yun Che pegang saat ini, adalah leher Fan Juecheng. Selama dia menerapkan sedikit kekuatan, dia akan bisa mengambil kehidupan Fan Juecheng. Yun Che, apa yang kau rencanakan? Apakah kamu ingin klan surga pembakaran kita bertarung sampai mati bersama kamu? Fan Duanchang menekan luka-luka internalnya dan terbang kembali, meraung dengan suara gemetar. Tuan muda yang berada di bawah perlindungannya, sebenarnya diculik oleh seorang pemuda. Ini adalah bentuk penghinaan yang lebih baik daripada mati. Hehe. Yun Che tertawa dingin karena jijik. Kamu terdengar seolah-olah aku tidak bertarung sampai mati dengan klan Burning Heaven 5MU. Kalian sudah memutuskan bahwa itu akulah yang membunuh Fan Juebi, tuan klan mudamu telah lama merencanakan cara membunuhku setahun yang lalu, dan hari ini, aku membunuh lebih dari 200 murid dari klanmu. Klan surga pembakaran kamu dan aku telah menjadi musuh sejak lama, dan tidak peduli apakah aku membunuh tuan muda klan kamu atau tidak, kamu orang masih ingin membunuh aku. Kalau begitu, mengapa tidak kubunuh satu dan dapatkan satu? Kamu! Fan Duanchang membuka lebar matanya. Kemarahannya telah menembus atap, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Dia memutar kepalanya dengan paksa, dan memandang ke arah Dong Fangxiu. Dong Fangxiu! Yun Che adalah murid istana mendalam Blue Wind kamu. Tepat ketika dia berbicara, Dong Fangxiu langsung menyela dia. Saat itu ketika aku mengambil tindakan untuk menghentikan ini, kalian dengan adil mengatakan padaku bahwa ini adalah masalah antara klan Burning Heaven dan Yun Che, dan tidak memiliki sedikit pun hubungan denganku, atau istana mendalam Blue Wind. Bahkan jika kamu sudah tua dan pikun, kamu seharusnya tidak melupakannya begitu cepat, bukan? Dan, ketika Dong Fangxiu berkata pada titik ini, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara rendah. Klan Burning Heaven kamu, setidaknya, adalah salah satu dari 4 sekte terkuat dari kekaisaran ini. Hari ini adalah hari pernikahan putri keluarga kekaisaran kami. Kami menyerahkan sang putri kepada kamu orang-orang, tetapi kamu orang-orang membiarkan bencana menimpa dirinya, dan tidak merasa malu tentang hal itu sama sekali. Sebaliknya, kalian benar-benar menanyai kami. Mungkinkah ini bagaimana klan pembakaran surgamu melakukan berbagai hal? Yun Che tidak bisa membantu tetapi memuji dia diam-diam di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari kepala istana mendalam Blue Wind yang legendaris, dia tampak sangat layak, dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi ketika dia berbicara, kata-katanya pada dasarnya setajam pisau. Kamu! Seluruh tubuh Fan Duanchang berguncang karena marah, namun, dia tidak dapat menyangkal satu kata pun. Belatung kecil, Fan Moran meraung dengan eksplosif, dan niat membunuh keluar dari seluruh tubuhnya. Cepat dan lepaskan tuan muda klan kami. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, klan surga pembakaran kita pasti akan membuatmu mati secara brutal. Oh benarkah? Yun Che menyipitkan mata dan menatap Fan Moran, saat wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum yang mengerikan. Ada masalah serius dengan semua sikap kamu. Tuan muda klan kamu ada di tangan aku, namun, kamu orang-orang sebenarnya tidak memohon aku dengan kata-kata dan usulan yang bagus. Sebaliknya, kamu orang di sini mengancam aku.
Sepertinya klan Burning Heaven kamu telah memerintah sekitar untuk waktu yang lama dan telah melupakan aturan dasar menjadi manusia. Karena itu kasusnya, hari ini, aku, Yun Che, harus mengajarkanmu pelajaran dengan baik. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Jika aku berani menyentuh sehelai rambutnya, kamu akan membuat aku mati secara brutal? Ketika kata-kata Yun Che jatuh, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan Fan Juecheng jatuh ke tanah dengan kejam. Kemudian, dia menginjak punggungnya, mencakar rambutnya dengan salah satu tangannya, dan dengan kuat menariknya. Ah! Segera setelah itu, Fan Juecheng menjerit seperti babi yang sekarat, dan segumpal besar rambutnya, dan bahkan lapisan kulit, ditarik keluar. Juecheng! Muda? Tuan muda klan! Jeritan Fan Juecheng tak terbandingkan tajam, dan orang-orang dari klan surga pembakaran mengeluarkan teriakan gemuruh surga yang lebih besar. Namun, wajah Yun Che tenang. Dia dengan santai melemparkan segumpal besar rambut di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, bukan hanya aku menyentuh satu helai tangannya, aku bahkan telah menyentuh banyak helai rambutnya. Ayo, mengapa kau tidak memberiku kematian yang brutal kalau begitu? Ye, kamu belatung. Anak binatang. Aku akan membunuhmu. Wajah Fan Moran berubah menjadi merah darah. Dia sangat marah, seolah-olah dadanya meledak. Oh, kamu sebenarnya masih berani memarahiku, dan bahkan berteriak bahwa itu kamu akan membunuhku. Yun Che tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya, kamu belum belajar meluruskan sikapmu dan menjadi manusia yang pantas. Yun Che tiba-tiba mengangkat kakinya, dan kemudian, tanpa ampun mengundurkan diri, berhenti. Deru Fan Duanchang tidak menyebabkan Yun Che berhenti, dan dia dengan kejam mendarat di pergelangan tangan kiri Fan Juecheng. Suara pecah yang jelas dan renyah bergema di telinga setiap orang, dan raungan yang lebih tajam dari sebelumnya berasal dari mulut Fan Juecheng, langsung membuat rambut semua orang berdiri. Yun Che menginjak pergelangan tangan Fan Juecheng yang patah, dan bahkan sering menggilingnya beberapa kali, seperti yang dia katakan dengan santai. Ayolah, lanjutkan dengan omelanmu. Kamu, seluruh tubuh Fan Moran gemetar saat dia menunjuk Yun Che. Wajahnya muram, dan suaranya sama jahatnya dengan iblis. Klan Burning Heaven kami, pasti akan membuatmu mati secara mengerikan. Sangat bagus, kamu benar-benar patuh. Wajah Yun Che mengungkapkan sedikit senyum. Kemudian, dia menyeret lengan Fan Juecheng, dan memelintirnya ke belakang. Jeritan yang tajam, seolah-olah itu datang dari neraka, sekali lagi tenggelam ke telinga semua orang. Lengan kanan Fan Juecheng, yang hidup dan sehat, langsung tersentak, menyajikan lengan yang dalam keadaan sangat bengkok karena mundur ke belakang. Yun Che menepuk tangannya. Kamu, tutup mulutmu. Fan Duanchang naik ke udara, dan dengan tamparan, dia mendorong Fan Moran ke belakang, dan bahkan memaksakan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Untuk Fan Duanchang saat ini, tidak peduli apakah paru-parunya atau otaknya, salah satu dari mereka akan meledak karena marah. Namun, kemarahan ini, dia tidak dapat melepaskan mereka sedikit pun. Yun Che yang ada di depannya, jelas seseorang yang tidak terbuka untuk pemaksaan. Apa status yang dimiliki Fan Juecheng? Di seluruh kekaisaran ini, berapa banyak orang yang berani menyinggung perasaannya? Namun, dia dengan santai melepas rambutnya, dan menghancurkan pergelangan tangan dan lengannya. Tidak hanya dia tidak ragu, tindakannya yang tak terbandingkan kejam dan tanpa ampun. Jika mereka berani melanjutkan dengan paksaan mereka pada Yun Che, itu hanya akan menyebabkan Fan Juecheng menderita bahkan lebih penganiayaan. Dan, Fan Duanchang tidak dapat tidak percaya bahwa itu, bahkan jika Yun Che membunuh Fan Juecheng di tempat, dia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Karena itu jauh lebih mudah daripada menculik seseorang yang berada di bawah perlindungan berat. Klan Burning Heaven tidak pernah mengalami intimidasi dan penghinaan seperti itu. Namun, apa yang Yun Che miliki di tangannya, adalah tuan muda klan dari klan surga pembakaran mereka. Jika Fan Juecheng mati di tangan Yun Che di sini, semua orang di sini yang datang bersama Fan Juecheng seharusnya tidak berpikir untuk melepaskannya dengan mudah. Untuk klan surga pembakaran, itu akan menjadi, bahkan lebih, penghinaan kekal besar yang tidak pernah bisa dicuci. Fan Duanchang menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara paling tenang yang bisa dia kumpulkan. Yun Che, jangan cemas. Kami selalu dapat membicarakan hal-hal. Aku percaya, antara kamu dan tuan muda klan, tidak ada dendam hidup dan mati yang sebenarnya. Aku yakin kamu pasti tidak ingin benar-benar membunuhnya. Aku akan menggunakan martabat aku sebagai Fan Duanchang sebagai jaminan, selama kamu bersedia melepaskan tuan muda klan kami, aku akan menjamin kamu akan pergi dengan selamat. Jika kamu memiliki kondisi lain, kami akan berusaha memuaskan mereka dengan kemampuan terbaik kami juga. Begitukah? Yun Che dingin mendengus. Sepertinya aku sangat menghargai kecerdasanmu. Apakah aku, Yun Che, perlu kamu untuk membersihkan dendam aku dengan sekte kamu? Mungkinkah kamu buta, dan tidak mampu melihat mengapa aku ada di sini hari ini? Yun Che mengangkat matanya, dan berkata dengan dingin. Hari ini, tentu saja,
Aku di sini untuk mencuri pengantin wanita. Putri Chang Yu adalah wanitaku, Yun Che. Apa jenisnya Fan Juecheng ini? Dia hanya sampah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan katak, dan dia benar-benar memiliki pemikiran yang bagus untuk mencemari wanita aku. Aku tidak keberatan untuk tidak membunuhnya hari ini, dan aku juga tidak peduli untuk membunuhnya. Kamu ingin aku melepaskannya? Mudah. Kamu orang-orang hanya harus mengambil sampah ini, segera pergi dari kota Blue Wind Imperial, dan kembalilah ke klan Burning Heaven. Mengenai Putri Chang Yu, kalian datang ke sini untuk menikah, hanya dengan patuh menyerahkannya padaku. Empat kaki Fan Duancang menggigil, dan matanya menjadi gelap. Darah yang dia hampir tidak bisa menekan, di bawah serangan dari kemarahan dan ketidaksabarannya, bergegas ke tenggorokannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menggunakan semua kekuatannya untuk menelannya kembali, dan dengan suara yang jauh gemetar, katanya, "Baik, jika kamu melepaskan tuan muda klan kami akan meninggalkan Putri Chang Yue di belakang, dan segera meninggalkan kota Imperial Blue Wind." Dia telah mengalami kebrutalan Yun Che sebelumnya, meskipun dia sangat marah, dia benar-benar tidak berani menjadi gegabah. Lupakan tentang menolak dan memarahinya karena marah, dia bahkan tidak berani berdebat dan tawar-menawar. Sangat bagus. Aku dapat melihat bahwa itu kamu memiliki otoritas terbesar untuk berbicara dari semua orang di sini. Karena kamu sangat lugas, maka, tentu saja, aku tidak perlu mengatakan apapun lebih dari ini. Aku akan mengembalikan tuan klan muda MU. Aku percaya bahwa itu dengan luka di tubuhnya, mereka pada dasarnya tidak banyak untuk klan Burning Heaven kamu. Ketika kata-kata itu jatuh, kaki Yun Che terbang, menendang Fan Juecheng menuju Fan Duancang. Yang terakhir pertama kali terkejut, lalu, dia buru-buru menangkap Fan Juecheng dengan tangannya. Tepat di depannya, suara Yun Che terdengar dingin. Tapi, aku berdoa agar kamu tidak melupakan kata-kata yang aku katakan sebelumnya. Segera tinggalkan kota Imperial Blue Wind dengan tuan klan muda kamu. Yun Che mengembalikan Fan Juecheng begitu saja, dan bahkan Fan Duancang tidak berani mempercayainya. Semua anggota klan Burning Heaven telah mengundurkan diri. Lebih dari 2.000 murid, 8 praktisi yang sangat kuat di langit realm mendalam. Di bawah ancaman besar yang dibawa Yun Che, wajah mereka berubah suram dan mereka pergi tanpa martabat apapun. Junior Brother Yun, Chang Yu bergegas dan erat memeluk Yun Che, membenamkan dahinya ke dadanya, kadang-kadang tertawa dan kadang-kadang menangis, bagaimana dia masih peduli tentang penampilan seorang putri kerajaan dan tatapan sekitarnya. Dalam periode waktu ini bahwa itu Yun Che telah mati, seluruh dunianya gelap. Untuk tetap bisa memeluknya dengan begitu hangat dan realistis, dia merasa seperti dia tidak lagi menginginkan hal lain. Chang Wanhe mulai tertawa juga. Tawanya bahkan lebih menenangkan daripada ketika dia menyadari bahwa itu mereka telah memperoleh peringkat pertama di turnamen peringkat, seperti yang diharapkan dari putri kami. UR memiliki mata yang baik untuk orang. Pada titik ini, yang mulia mungkin lebih baik dari yang mulia. Dong Fangxiu berkata dengan gembira. Hahaha, mendengar itu, tidak hanya Chang Wanhe tidak marah, dia malah tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah hanya tertawa 2 kali, serangkaian batuk panjang mengikuti. Apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaanku. Dong Fangxiu menatap Yun Che dan menghela nafas lega, masa depan anak ini, bahkan aku pun tidak punya hak untuk menilai atau meramalkannya. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak diragukan lagi berubah menjadi orang yang klan Surging Heaven ingin membunuh paling banyak. Namun, aku tidak tahu mengapa aku tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, aku khawatir untuk klan Surging Heaven. Kami pikir sama juga. Wajah pucat Chang Wanhe mengungkapkan senyum, sebelum dia menutup matanya lagi dan menghela nafas, sayang sekali kami tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat kamu makmur di dunia. Kalau saja dia bisa mengambil yang baik peduli UR, dengan cara ini, bahkan jika ada perjuangan internal untuk kekuasaan, kami akan kurang khawatir dan bersalah. Dong Fangxiu, tolong kami secara pribadi mengundang Yun Che ke istana. Baiklah, semuanya pergi. Para penjaga istana kekaisaran dimobilisasi untuk menyebarkan kelompok besar orang yang menonton. Setelah Chang Wanhe jatuh sakit, dia jarang muncul. Bahkan orang yang hidup di dalam kota kekaisaran tidak akan bisa melihatnya. Sekarang dia akhirnya muncul di depan umum, semua mata terkejut tidak jatuh padanya. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di Yun Che. Ada tatapan kaget, keheranan, kekaguman dan bahkan kegembiraan. Mereka awalnya di sini untuk melihat sang putri menikah, tapi sekarang, mereka benar-benar menyaksikan pemandangan yang begitu hebat. Pernikahan putri yang berubah di menit terakhir seharusnya menjadi urusan yang tidak menguntungkan. Namun, istana sedang merayakan sekarang. Chang Wanhe dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Wajahnya tidak memiliki kesuraman yang biasanya dan ia menghadiahi seluruh istana sebagian besar setelah kembali. Tunggu. Yun Che mengangkat tangannya dan berbicara, Yun Che memahami kebaikan mulia. Namun, masalah tentang klan Surging Heaven mengharuskan aku untuk pergi secepat mungkin. Oleh karena itu,
Aku tidak punya banyak waktu tersisa dan perlu menyelesaikan beberapa hal penting terlebih dahulu. Biarkan aku menyembuhkan yang mulia penyakit kamu terlebih dahulu. Tubuh Chang Wanghe bergetar dan wajah Dongfang Xiu mengeluarkan ekspresi gembira. Chang Wanghe bertanya dengan gelisah, Kamu sekarang dapat menghapus parasit dari dalam tubuh kita. Perebutan kekuasaan dalam keluarga kekaisaran awalnya sebagian karena penyakitnya yang parah. Jika dia bisa pulih dan tetap memegang kendali, dengan kekuatan yang telah dia bentuk di antara tahun-tahun itu, dia akan mampu mempengaruhi pihak netral kembali ke sisinya. Pada saat itu, Chang Lin dan Chang Shuo juga akan takut, dan rencana klan Surging Heaven dan Xiao Sekte akan digagalkan. Terakhir kali, Junior Brother Yun mengatakan bahwa itu selama kami menemukan bunga jiwa yang terbakar, dia akan mampu menyembuhkan ayah. Sekarang setelah kami menemukannya, aku yakin Junior Brother Yun pasti akan mampu melakukannya. Kata Chang Yu dalam kegembiraan. Yun Che mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, aku yakin, namun, aku tidak lagi membutuhkan bunga jiwa yang terbakar. The Burning Soul Flower adalah salah satu hadiah pertunangan dari klan Surging Heaven. Lebih baik mengembalikannya kepada mereka dan menghindari gosip. Chang Wanhe sedang berbaring di tempat tidurnya, dan wajahnya yang pucat diwarnai dengan warna kemerahan. Dongfang Xiu, yang menjaga dia di sisinya, memiliki wajah penuh harapan. Apakah bunga jiwa pembakaran benar-benar tidak diperlukan? Tanya Chang Yu dengan nada agak cemas. Yun Che mengangguk setuju, parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan terkait dengan garis hidup dari tuan rumah. Jika itu harus dihilangkan secara langsung, tuan rumah juga kemungkinan akan mati bersama dengan penghapusannya. Untuk menghilangkan parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan tanpa mempengaruhi kehidupan tuan rumah, perlu untuk memutuskan hubungan garis hidup yang ada antara itu dan tuan rumah, dan satu-satunya hal yang dapat membuat ini mungkin adalah bunga jiwa terbakar yang memiliki kemampuan Soul Detach. Namun, kemampuan spesial yang baru-baru ini aku dapatkan juga dapat membuat ini menjadi mungkin. Aku akan mulai sekarang? Yang mulia, tolong rilekskan tubuh kamu, dan ambil napas lambat, membawa detak jantung kamu ke tingkat yang stabil. Chang Wanhe memenuhi kata-katanya sambil menarik napas beberapa kali, dan segera setelah bernafas untuk beberapa saat, dia merasa tenang. Yun Che, berdiri di depan tempat tidurnya, mengulurkan tangan kirinya ke arah Chang Wanhe. Seiring dengan kilatan merah yang cemerlang, pegangan mendalam merahnya muncul dalam bentuk cahaya bulat, dan melayang ke dada Chang Wanhe. Apa ini? Dongfang Xiu melihat pegangan mendalam dengan takjub. Di benua langit mendalam, hanya mereka yang tinggal di tanah suci yang tahu tentang keberadaan pegangan yang mendalam. Yun Che tidak membalasnya. Dia menutup matanya, dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Dongfang Xiu juga menutup mulutnya, dan tidak menanyakan apapun lagi. Dia mengamati hal ganjil yang terjadi di depan matanya dengan sedikit cemberut di wajahnya, itu adalah sesuatu yang sepenuhnya melampaui pengetahuannya. Setelah beberapa saat, Yun Che membuka matanya, Yang mulia, kendalikan setiap kekuatan besar dalam tubuhmu. Kamu akan segera merasakan sesuatu menyerang dada kamu. Ketika itu terjadi, tidak peduli apa, jangan coba menahannya. Chang Wanhe mengangguk sedikit. Yun Che menghembuskan nafas ringan. Bahkan jika dia yakin tentang kesuksesannya, ini, bagaimanapun juga, pertama kalinya dia menggunakan penanganan mendalam dengan cara ini, dan tidak bisa menahan perasaan gugup di dalam hatinya. Sehingga untuk memastikan bahwa itu tidak ada kesalahan yang terjadi selama proses, dia segera membuka pintu masuk pertama dan kedua. Tepat ketika dia mengaktifkan Burning Heart, perubahan tiba-tiba terjadi pada pancaran di depan matanya. Handle mendalam berwarna merah yang asli telah mengejutkan berubah menjadi warna oranye tiba-tiba, dan setelah mempertahankan warna oranye untuk kedua, segera menjadi kuning. Aura kekuatan pegangan mendalam juga meningkat 2 kali lipat seperti sebelumnya. Benda aneh ini benar-benar bisa mengubah warnanya. Chang Yu berteriak kaget. Namun, Yun Che hanya bisa menatap kosong pada perubahan mendadak ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana warna gagang yang sangat besar berubah menjadi kuning? Kakek mengatakan bahwa itu setelah kebangkitan pegangan mendalam, itu tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Ketika peganganku yang mendalam terbangun, itu jelas peringkat terendah, red mendalam handle, jadi bagaimana bisa berubah seperti ini? Selain itu, tidak hanya mengubah warnanya, kekuatannya juga menjadi sekuat pegangan mendalam kuning. Tunggu sebentar, jangan beritahu aku. Yun Che tiba-tiba teringat kemungkinan, dan dengan cepat menutup pintu masuknya yang kedua sambil mempertahankan kondisi jiwa jahat. Segera, handle mendalam berubah dari kuning ke oranye. Yun Che menutup Evil Soul Gate-nya juga, dan mempertahankan keadaan dengan semua pintu masuk yang dalam ditutup, yang membuat handle mendalam untuk segera berubah kembali menjadi merah lagi. Yun Che diaktifkan kembali Burning Heart, dan handle mendalam langsung berubah dari merah menjadi kuning. Menonton fenomena aneh dari perubahan warna yang terus-menerus dari kekuatan yang mendalam, ekspresi Yun Che bahkan semakin suram.
Dongfang Xiu dan Chang Yu menahan nafas mereka dan tidak berani membuat suara apapun, karena mereka berpikir fenomena tersebut mencerminkan kemajuan Yun Che dalam beberapa cara dan memilih untuk bertindak dengan bijaksana. Yun Che percaya bahwa Yun Changhai benar-benar tidak akan menipunya. Dengan demikian, perubahan semacam ini dalam menangani sangat jelas tidak normal. Mungkin itu karena urat nadi khusus aku sendiri? Segera, pegangan mendalam kuning yang melayang di atas dada Chang Wanhe menghilang, dan berubah menjadi manifestasi spiritual khusus yang terisolasi dari jiwa Yun Che. Dipandu oleh kesadaran Yun Che, manifestasi spiritual ini berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas masuk ke dalam tubuh Chang Wanhe, masuk melalui dadanya. Itu terus berjalan di dalam saluran jantungnya, dan mulai melangkah lebih dalam, akhirnya menemukan keberadaan parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan. Kemudian, menembus tubuh Soul parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan seperti jarum. Pada saat ini, parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu merampok vitalitas Chang Wanhe, dan kondisinya sudah sangat serius. Jika Chang Wanhe bukan kaisar, setelah tubuhnya dipelihara dengan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, pada dasarnya tidak mungkin untuk bertahan sampai sekarang. Yun Che menenangkan hatinya, dan dengan kuat mengikat pegangan yang dalam, yang terjebak di dalam Soul Devouring Life mengikat tubuh parasite, di sekitar tempat di mana jiwa kehidupannya ada. Setelah dia melepaskannya dengan paksa, pegangan yang dalam itu meninggalkan tempat itu dalam sekejap, dan melepaskan parasit itu di dalam saluran jantung Chang Wanhe. Dengan suara, puff, kecil, lubang berdarah sebesar setengah ukuran kepalan tangan muncul di dada Chang Wanhe, dan parasit besar, yang berwarna putih mati sepenuhnya, terbang keluar darinya. Parasit itu jatuh ke tanah saat Chang Wanhe berteriak, "Ah!" dalam ketakutan. Setelah berjuang keras beberapa kali, tubuhnya tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi genangan air jernih, dan menghilang tanpa bekas. Chang Wanhe tiba-tiba duduk tegak, seolah dia terbangun dari mimpi buruk. Ekspresi wajahnya tampak sangat menyakitkan, dan dahinya berkeringat deras. Yun Che menarik pegangan yang dalam, dan menggunakan kekuatannya yang dalam untuk menyegel luka dada Chang Wanhe. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Takut dengan tindakannya, Chang Yu cepat bergegas ke Chang Wanhe, dan mendukungnya dengan tangannya. Chang Wanhe menatap kosong saat dia melihat parasit mengintimidasi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi genangan air jernih. Wajahnya memaparkan warna lega dari beban. Setelah mengambil nafas panjang, dia berkata, Kami baik-baik saja. Yun Che, terima kasih. Tidak hanya kamu memenuhi keinginan terbesar dalam hidup kita, sekarang kamu juga menyelamatkan hidup kita. Kami tidak dapat membalas kebaikan kamu." Yun Che sebelumnya menyebutkan bahwa itu parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan akan mematuhi garis hidup tuan rumah, dan menggunakannya sebagai nutrisi untuk tumbuh. Itu berbagi garis hidup tuan rumah, dan terlepas dari siapa yang mati di antara mereka, yang lainnya juga akan mati sekaligus. Tapi sekarang, parasite pemakan jiwa pengikat kehidupan telah mati, dan cara kematiannya juga mirip dengan apa yang dijelaskan Yun Che sebelumnya, berubah menjadi genangan air jernih. Namun, bahkan jika dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dia masih hidup, yang menyiratkan bahwa itu Yun Che telah berhasil dengan perawatannya. Yun Che tersenyum samar sambil berkata, "Untungnya, aku berhasil menghilangkan parasit. Seluruh proses berjalan lebih lancar dari yang aku kira. Pada akhirnya, itu hanyalah parasit dengan kekuatan spiritual yang lemah yang runtuh pada pukulan pertama. Sekarang, Yang Mulia hanya membutuhkan 2 minggu untuk pemulihan kecil, setengah bulan lebih untuk pemulihan yang moderat, dan 15 hari lagi untuk pemulihan besar. Jadi tubuh kamu dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 2 bulan, dan akan menjadi sehat dan penuh energi seperti sebelum kamu jatuh sakit." "Benar-benar?" Chang Yu dan Dongfang Xiu berbicara serentak, "Dia benar-benar bisa pulih sepenuhnya?" "Haha, jika itu yang dikatakan Yun Che, kami akan pasti percaya itu." Meskipun Chang Wanhe melakukan semuanya untuk mempertahankan kehadiran Agung Kaisar, suaranya jelas gemetar dengan kegembiraan. Untuk seseorang yang semula sudah putus asa, terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun dan diambang kematian, mendengar kata-kata Yun Che tidak diragukan lagi tidak berbeda dari musik surgawi. Yun Che mengangguk, mengungkapkan kepastiannya, alasan kesehatan mulia yang buruk adalah jumlah vitalitas besar yang terpisah dari tubuhnya. Tetapi vitalitas berbeda dari esensi darah, dan dapat dipulihkan secara bertahap. Selain itu, untuk anggota Imperial Family, proses pemulihan vitalitas juga tidak akan memakan banyak waktu. Namun, untuk dapat sepenuhnya pulih, ia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan kekuatan yang sangat besar yang terus-menerus menipiskan tubuhnya, dia tidak akan menghadapi masalah seperti itu dalam hidupnya lagi. "Hebat, sungguh luar biasa." Dongfang Xiu tertawa dengan kejutan yang menyenangkan. Chang Yu bahkan lebih bahagia, sampai-sampai dia hampir pingsan. Dia memegang lengan Yun Che untuk dukungan, dan lingkaran matanya berkedip-kedip dengan air mata. "Terima kasih, Junior Brother Yun. Aku
Merasa senang terkejut, bersama dengan banyak emosi lainnya, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi ini. Tanpa diduga, Chang Wanhe mulai menertawakan perilakunya. Apakah masih perlu berterima kasih padanya lagi? Kamu sudah memberikan seluruh hati kamu kepadanya. Tidak mungkin seseorang dapat menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada berterima kasih kepadanya. Hahaha. Ayah, meskipun mereka berpegangan erat satu sama lain di hadapan semua orang dan menyampaikan perasaan cinta mereka satu sama lain, Chang Wanhe secara terbuka berbicara tentang hal itu masih membuat pipinya memerah karena malu. Namun, tangan gioknya, yang meraih lengan Yun Che, tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Wajah Yun Che juga menunjukkan ekspresi malu sekaligus, dan dia segera berkata, kakak senior, ayahmu membutuhkan istirahat yang tepat, jadi kita harus pergi sekarang. Kepala Istana Dongfang, tolong rawat lukanya di dada Baginda serta keselamatan pribadinya. Sebaiknya jangan biarkan orang Gu Qiuhong ini dekat dengan Yang Mulia lagi. Sangat sulit untuk melihat melalui cara liciknya untuk seseorang yang belum belajar kedokteran. Dongfang menganggukkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun berkomplot melawan Yang Mulia lagi. Adapun Gu Qiuhong, meskipun aku tidak bisa ikut campur dengannya, jika aku mendapatkan kesempatan untuk membayarnya kembali atas apa yang dia lakukan, aku akan memastikan bahwa itu dia mati secara tragis. Yun Che dan Chang Yu pergi, dan berjalan awal dari kamar tidur. Kemudian, mereka berjalan berdampingan dan tiba di istana merangkul bulan. Semua pita merah dan lampu merah yang menghiasi istana merangkul bulan telah dihapus pada saat ini, dan bahkan tidak ada jejak dari mereka yang tertinggal. Melihat situasi ini, Chang Yu juga diam-diam mengeluarkan nafas lega. Dia takut Yun Che akan merasa tidak nyaman melihat ornamentasinya. Setelah mereka bertemu lagi kali ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk menyendiri. Chang Yu menutup pintu istana, dan dengan erat memeluk Yun Che. Dia bersandar padanya saat dia menutup matanya, dan tidak ingin melepaskannya lagi. Junior Brother Yun, aku benar-benar senang, bahwa itu aku tidak kehilangan kamu. Chang Yu dengan lembut bergumam. Aku juga benar-benar senang, bahwa itu aku tidak kehilangan kamu. Yun Che menjawab kembali dengan suara lembut. Chang Yu tiba-tiba tertawa ringan, dan berkata dengan ketidaksenangan palsu, aku pikir kamu harus mengatakan, kamu semua, bukan, kamu, kan? Kamu orang jahat, kamu selalu berusaha pamer, yang tidak hanya menyebabkan kamu hampir kehilangan nyawamu 16 bulan yang lalu, tetapi juga mengungkapkan sejarah romantismu, HMPH. Sambil berbicara, ujung hidung dan bibir Chang Yu sedikit terangkat pada saat yang bersamaan, meskipun dia tidak sedikit pun marah. Setelah kehilangan Yun Che dan kemudian mendapatkan kembali dia sudah bersyukur jauh ke langit. Di sini tidak mungkin dia mau berpisah dengannya lagi, jadi bagaimana dia bisa menyalahkannya atau memperdebatkan hubungannya? Berbuat salah? Romantis? Sejarah? Yun Che menatap kosong. Apa yang kamu? Aku tahu bahwa itu kamu dan Xia Qingyue adalah pasangan yang resmi menikah. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu kamu sebenarnya dengan Chu Yue-chan, HMPH? Kamu praktis membuat semua orang di dunia menjadi musuh publik kamu. Yun Che tiba-tiba membelalakan matanya, dan bertanya dengan terbata-bata, ini, aku dan Little Fairy? Ah tidak, maksudku tentang Chu Yue-chan, hal itu, bagaimana bisa? Setelah dia mendengar berita kematianmu, dia pergi ke Teraci Manajemen Pedang dan ingin menghancurkan Heaven S Punishment Sword, seolah dia telah kehilangan pikirannya. Kemudian, dia memuntahkan darah di sana dan kehilangan kesadarannya. Dia benar-benar sangat mencintai kamu, yang ternyata tidak membuat aku sedikit cemburu. Hanya saja tidak ada yang menyangka akan terjadi dengan pemilik wajah sedingin es, jiwa dingin dan hati dingin seperti dia. Dia sudah menjadi objek dari kegilaan yang tak terhitung jumlahnya pemuda dan bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang mengira bahwa itu peri es dan cantik akan jatuh cinta padamu, hehe. Ini hanya menunjukkan bahwa itu Junior Brother Yun, aku luar biasa dan sangat luar biasa. Aku yakin bahwa itu selama saudara muda Yun berharap, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak dapat kamu taklukkan. Sambil menceritakan semua ini, wajah Chang Yu penuh dengan kebanggaan. Mulut Yun Che ternganga sedikit saat ia tercengang untuk sementara waktu. Tampilan dari perasaannya yang tegas terhadap dirinya berkali-kali, dan pengalaman yang mereka alami bersama saat itu di Heavenly Sword Villa, adalah sesuatu yang mustahil baginya untuk memberitahu orang lain, dan dia tidak bermaksud untuk memberitahu orang lain baik. Dia awalnya berpikir bahwa itu kecuali Chu Yue-chan goyah dari keputusannya dan membuat beberapa langkah, hubungan mereka akan tetap menjadi rahasia abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan diketahui oleh semua orang di bawah langit. Kulit kepala Yun Che merasakan ledakan mati rasa. Dia bisa membayangkan betapa banyak orang transenden seperti Ling Yuefeng dan Xiao Juetian harus membencinya sampai ke tulang. Peri es dan indah yang hanya bisa mereka hayalkan, sebenarnya ditangkap oleh seseorang dari generasi muda. Ini,
masalah ini, itu, bagaimana dengan Yuanba? Oh ya, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Yun Che awalnya ingin mengubah topik pembicaraan, tetapi ketika dia menyebutkan Xia Yuanba, hatinya segera tegang. Dia takut Yuanba akan depresi sejak hari itu. Yuanba, aku tidak tahu. Chang Yu menggelengkan kepalanya. Setelah kamu ditekan oleh pedang hukuman surga, aku pingsan. Setelah itu, aku melihat mimpi buruk yang sangat panjang. Keesokan harinya ketika aku datang, aku mendengar kepala istana Qin mengatakan bahwa dia telah meninggalkan tempat itu sendirian, dan tidak membiarkan siapapun menghalangi atau mengikutinya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sejak saat itu, aku mengirim banyak orang untuk pergi mencarinya. Tapi kami tidak pernah menemukan petunjuk keberadaannya. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari Blue Wind Empire. Namun, aku yakin bahwa itu Yuanba baik-baik saja. Karena sebelum pergi, dia berkata kepada kepala istana Qin bahwa dia telah mendapatkan hidupnya sebagai ganti milikmu, jadi tidak masalah apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri mati dengan mudah. Berbicara tentang Xia Yuanba, wajah Chang Yu juga menunjukkan kekhawatiran. Yuanba, Yun Che dengan ringan berbicara nama itu untuk dikenang. Setelah linglung selama beberapa saat, dia sedikit berkata, itu juga bagus. Yuanba, aku berharap bahwa pada saat aku menemukan kamu akan benar-benar dewasa, dan dapat bertanggung jawab atas tanggung jawab kamu. Aku percaya itu juga alasan dibalik desakan kamu untuk pergi sendiri. Ngomong-ngomong, Chang Yu mengangkat tubuhnya dari dada Yun Che, dan bertanya, Junior Brother Yun, apakah kamu pergi menemui Chu Yue-chan, dan anakmu sebelum kembali ke Imperial City? Apakah anak kamu laki-laki atau perempuan? Yun Che tercengang, anak? Anak Chu Yue-chan dan aku? Anak apa? Apa maksudmu?